3766. Jantung adalah pusat ki dan darah. Ada 5 jeroan dan 6 organ fu, yang merupakan poin kunci. Bahkan jika Raja Dewa atau Kaisar Dewa dipukul, dia tidak akan membahayakan nyawanya, tetapi dalam waktu singkat, dia akan sangat terpengaruh. Kekuatan tempurnya lemah, ki dan darahnya tidak mencukupi, dan kekuatan sucinya sulit untuk dimobilisasi. Akibatnya, banyak yang kuat akan melemah begitu mereka terluka. Pedang pembunuh jantung Han Feng dirancang untuk menyerang jantung. Pedang Zuxin Qi, semburan, langsung ke jantung, tidak berhenti sampai tujuan, sekali mengenai jantung lawan dalam sekejap, kekuatannya akan sangat melemah. Sayangnya, dia bertemu Luming. Luming sekarang, tidak ada kunci yang disebut. Setiap sel dalam tubuhnya adalah pusat dan inti. Oleh karena itu, hati Luming tertusuk oleh pedang Qi Zuxian, dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Tapi Han Feng tidak mengetahuinya. Dia berpikir bahwa Luming sangat terpengaruh, dan wajahnya ganas. Mati untukku. Han Feng meraung, cahaya pedang lebih kuat, pria dan pedang itu bersatu, dan dia menebas Luming. Dia ingin mengambil kesempatan untuk membagi Luming menjadi 2. Tapi saat ini, Luming menunjukkan cibiran aneh, dan mengepalkan tinjunya ke cahaya pedang Han Feng. Saat ini, napas Luming melonjak. Dalam sekejap, Luming memicu 3 kali kekuatan tempur dari formula kata pertempuran. 3 kali kekuatan tempur sudah cukup. Ledakan. Tinju Luming dibombardir dengan cahaya pedang Han Feng. Pada saat memukul, wajah Han Feng berubah dari ganas pada awalnya menjadi takjub, dan kemudian menjadi tak terbayangkan dan ketakutan. Kemudian, cahaya pedang Han Feng langsung runtuh dan padam seperti lilin di bawah kekuatan tinju Luming. Kemudian, tinju Luming membombardir hidung Han Feng. Klik. Tulang hidung Han Feng patah, dan seluruh wajahnya runtuh. Tentu saja, kepalanya tidak meledak, karena Luming penyayang. Ah! Han Feng mengirimkan teriakan melengking dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Namun, Luming meraih lengan Han Feng dan mengayunkannya. Seluruh tubuh Han Feng terlempar dengan keras ke tanah, seperti katak yang dipukul dengan keras di tanah, mengeluarkan suara yang aneh. Ada suara berderak padanya. Itu adalah suara patah tulang. Kekuatan serangan frontal Han Feng mirip dengan tembok terkait. Keahlian uniknya adalah membunuh pedang jantung. Dengan Zuxin Jian, meski kekuatannya lebih kuat darinya, dia akan sering dikalahkan di tangannya. Misalnya, meskipun pertahanan tembok Guanlian luar biasa, jika kita bertarung dengan Han Feng, itu pasti tembok Guanlian, dan itu akan menjadi kekalahan yang menghancurkan. Oleh karena itu, Han Feng sangat yakin bahwa dia mengambil Luming 100%. Memang, jika Luming adalah Tian Jiao biasa, jantungnya akan langsung tertusuk dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Dia mungkin dibunuh oleh Han Feng. Tapi tidak ada jika. Aku. Saat ini, Han Feng akhirnya bereaksi dan ingin berteriak dan mengaku kalah. Tapi sebelum kata itu keluar, dia berhenti. Dia ingat kata-kata yang dia keluarkan sebelumnya. Begitu dia mengaku kalah, dia akan meninggalkan kultivasinya. Seorang praktisi yang telah meninggalkan pencapaiannya, apa yang tersisa? Ini lebih buruk daripada tidak sama sekali. Dia tidak bisa menerimanya. Sialan, sial, ditipu. Han Feng meraung liar di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Luming dianiaya. Luming sepertinya tahu bahwa dia akan mengalahkannya, jadi dia tidak bisa mengaku kalah. Sebelumnya, dia juga ingin menggerakkan Luming untuk tidak mengaku kalah. Sekarang, betapa konyolnya. Ini. Penonton di sekitarnya juga kaget dan bingung. Han Feng, apakah ini terlalu cepat? Pokoknya kamu orang besar. Apakah kamu begitu disalahgunakan? Mereka berada dalam mimpi. Bahkan pemimpin Wang dan Han Ziling, yang sangat percaya pada Luming, merasa sedikit tidak nyata. Ya, mereka tahu bahwa Luming kuat dan dapat dengan mudah mengalahkan dan membunuh kaisar, tetapi Han Feng bisa. Oleh karena itu, mereka selalu percaya bahwa meskipun Luming lebih kuat, itu hanya derajat Han Feng. Tanpa diduga, Han Feng di tangan Luming, benar-benar rentan. Han Feng telah ditahan. Pedang pembunuh jantung Han Feng berfokus pada jantung. Pedang pembunuh jantungnya mengenai Mu Yun dengan jelas, tetapi Mu Yun tidak memiliki apa-apa. Jelas bahwa Mu Yun memiliki harta untuk mempertahankan hatinya, atau hatinya adalah khusus, yang belum terpengaruh. Ya, bukan karena kekuatan Han Feng tidak buruk, tapi dia ditahan oleh Mu Yun. Orang-orang besar dari beberapa kekuatan, melihat, ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya dan menunjukkannya. Tiba-tiba semua orang sadar bahwa memang begitu. Menyentuh. Saat ini, Luming tidak punya niat untuk berhenti. Dia melangkah keluar dan menginjak wajah Han Feng. Han Feng berteriak dan pingsan. Sekarang Han Feng benar-benar sengsara dan sama sekali berbeda. Bahkan ibunya tidak bisa mengenalinya di sini. Luming tidak membunuh Han Feng, tapi dia sedikit khawatir. Tentu saja, dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Jika dia sendirian, dia akan membunuh Han Feng dengan satu gerakan.
Dia akan menamparkan pantatnya dan pergi setelah acara. Tapi sekarang dia berpura-pura menjadi murid Sekte Pedang Fengdu untuk saat ini, jadi dia perlu berpartisipasi dalam pemutaran Tiangong Tianbing dengan bantuan Sekte Pedang Fengdu. Dan Han Feng diundang dari klan Sengxin oleh pemimpin Wang dengan harga mahal. Jika dia dibunuh oleh murid Sekte Pedang Fengdu, klan Sengxin pasti akan datang ke Sekte Pedang Fengdu untuk mencari masalah. Tidak terlalu sulit untuk menghancurkan sekolah pedang Fengdu dengan kekuatan klan Sengxin. Saat itu, pemimpin Wang tidak akan melindunginya dan akan menyerahkannya. Inilah yang tidak ingin dilihat Lu Ming, jadi Lu Ming tidak berniat membunuh Han Feng. Dia hanya ingin menyiksanya. Sayang sekali klan Hati Kudus tidak akan pernah muncul untuk generasi yang sama setelah dilecehkan. Mo Yun, hentikan, Han Feng, dia telah dikalahkan. Pria muda lain dari Hati Suci meraung. Kalah, kenapa aku tidak tahu dia kalah? Apa dia buru-buru turun dari panggung? Atau kamu menyerah? Suara samar Lu Ming terdengar. Kamu. Pemuda dari klan Hati Kudus sangat marah dan berkata, Han Feng telah terluka dan tidak bisa bertarung lagi. Apa yang tidak bisa dikalahkan? Sulit dikatakan. Mungkin itu taktik Han Feng. Dia dengan sengaja menunjukkan kelemahan musuh dan kemudian mencari peluang untuk melawan. Jika tidak, mengapa dia tidak mengaku kalah? Lu Ming masih berpegang teguh pada kata, mengaku kalah. Han Feng ingin melihat ke langit dan mengaum. Menyerah, menyerah, kenali adikmu. Jika aku tidak membuat pembicaraan besar sebelumnya, aku akan melepaskan kultivasi aku, bukan? Tian Jiao dari keluarga Hati Suci hampir menggigit lidahnya dan gemetar karena marah. Menyerah. Bagaimana? Menyentuh. Lu Ming terus bergerak dan menendang wajah Han Feng. Han Feng bahkan tidak bisa berteriak kali ini. Masalah ini adalah permusuhan pribadi antara Han Feng dan aku. Itu milik kontes generasi muda. Lu Ming menambahkan dengan suara keras. Dia takut klan Sengxin akan menemukan Sekte Pedang Fengdu untuk menyelesaikan akun. Dia mengatakannya dengan lantang. Semua orang tahu bahwa klan Sengxin tidak dapat menemukan masalah Sekte Pedang Fengdu. Subscribe Penatua. Saat ini, hati Han Feng telah meraung ratusan kata. Dia diam-diam bersumpah bahwa Lu Ming akan mati tanpa tempat pemakaman. Akibatnya, dia dianiaya dengan kejam oleh Lu Ming. Sampai orang ini sekarat, Lu Ming menendang Han Feng keluar dari platform pertempuran. Pemuda lain dari klan Sengxin menangkap Han Feng dan menyembuhkannya. Mu Yun, pandai mengingat balas dendam. Di sekitar, banyak Tian Jiao menggumamkan kalimat di dalam hatinya, atau lebih baik tidak menyinggung Mu Yun ini. Tentu saja, beberapa mata Tian Jiao berbinar dengan rasa perang yang kuat, seperti Zihing Tian Jiao, Feng Feng Tian Jiao, dan Lu Ming, yang hanya 5 dewa dan raja. Mereka sangat ingin bersaing dengan Lu Ming. Pertempuran ini, Mu Yun menang. Diumumkan oleh pemimpin Tianhong. Dengan cara ini, Lu Ming adalah yang pertama masuk 18 besar dan mencetak 300 poin untuk sekolah pedang Fengdu. Sekarang, sekolah pedang Fengdu telah memperoleh 1.500 poin. Lu Ming mundur dan pemuda lainnya naik untuk menarik undian. Pria muda itu tidak beruntung, dan dia diambil oleh Tian Jiao berkebangsaan Ziying, yang membuatnya tampak jelek sampai mati. Kultivasi pemuda ini adalah Dewa Raja 9 berat, tahu bukan lawan ras Ziying Tian Jiao, sangat mudah mengakui kekalahan. Selanjutnya, permainan berjalan satu per satu. Klan badai itu sombong, tentu saja juga dengan mudah memperoleh kemenangan. Dan Balai Darah Hitam mengundang bantuan asing larangan Tian Jiao Wei, juga meraih kemenangan. Sampai sekarang, Aula Darah Hitam, hanya Wei Jin yang tersisa. Poinnya masih sedikit lebih banyak dari sekolah pedang Fengdu. Dalam lebih dari sehari, 18 besar telah keluar. Sebagian besar dari 18 ini adalah kesombongan Kaisar. Hanya 2 dari mereka, karena keberuntungan mereka, tidak bertemu dengan Kaisar. Mereka masuk 18 besar dengan budidaya 9 kali lipat dari Senjun. Tentu saja, ada juga beberapa kuasi Kaisar Tian Jiao yang bernasib buruk, bertemu lawan yang lebih kuat, dikalahkan, seperti Han Feng. Tidak diragukan lagi bahwa integral Tianhong masih yang pertama. Ada 3 Tian Jiao di Sekte Tianhong, dan mereka berada di 18 besar. Ini juga berarti banyak kekuatan telah dipangkas dan dihentikan di sini. Pemimpin Sekte Pedang Fengdu memiliki senyum di wajahnya. Kini, dari 18 angkatan, hanya tersisa 12 angkatan. Poin sekolah pedang Fengdu, jarak ke 10 besar, sangat dekat. Selama Lu Ming bisa memenangkan permainan lain, sekolah pedang Fengdu akan masuk 10 besar. Setelah 18 besar lahir, langkah selanjutnya adalah memasukkan 9 dari 18. Aturannya sama seperti sebelumnya, membagi 18 orang menjadi 2 kelompok yang masing-masing beranggotakan 9 orang. 9 dari mereka mengukir nama mereka, dan 9 lainnya pergi merokok. Kali ini, Lu Ming ditugaskan untuk pengundian. Di antara mereka, Ziying Tian Jiao juga orang yang menarik undian, sedangkan Tian Jiao dari klan Feng Feng adalah orang yang ditarik. Nah,
Siapa yang akan menggambar? Setelah semuanya siap, pemimpin Sekte Tianhong melihat ke arah Luming dan yang lainnya. Aku akan melakukannya. Ziying Tianjiao sangat percaya diri, tidak takut, dan melangkah maju. Banyak orang diam-diam berdoa agar Ziying Tianjiao digantikan oleh Feng Feng Tianjiao. Dengan cara ini, keduanya bisa bertarung dalam pertempuran puncak sebelumnya. Lebih baik melawan kedua belah pihak, yang baik untuk orang lain. Sayangnya, itu tidak berhasil. Tianjiao Ziying tidak mendapatkan Tianjiao Feng Feng, tetapi mendapatkan kebanggaan kaisar semu lainnya. Tianjiao, yang ditarik keluar, langsung terlihat jelek. Dia juga Tianjiao yang kuat, dari daftar Wanzu Hong Huang belalang punggung emas. Kekuatannya sangat kuat. Jika dia tidak bertemu Ziying Tianjiao, dia kemungkinan akan masuk 9 besar, tapi sekarang. Apakah kamu ingin mengaku kalah? Murid ungu Ziying Tianjiao, menatap Tianjiao belalang yang didukung emas, penuh percaya diri yang kuat. Negara Xiang, meskipun kamu kuat, aku tidak takut bertarung bahkan jika aku takut bertarung. Ayo bertarung. Klan belalang Jinbei Tianjiao meraung dan bergegas ke platform pertempuran. Ziying Tianjiao Ziyang menyatakan, dia menginjak panggung perang. Banyak orang menatap Zantian, termasuk Luming. Negara Xiang, selalu memberi orang perasaan yang tak terduga, mengatakan bahwa dia adalah pemain unggulan, kandidat kunci untuk tempat pertama, terutama di babak pertama, mendapat inti kristal emas. Bahkan klan Badai Tianjiao tidak mendapatkan inti kristal emas di babak pertama. Namun, tidak ada yang pernah melihat keadaan Xiang habis-habisan, karena dia belum pernah bertemu lawan yang terlalu kuat sebelumnya, dan bahkan, kuasi kaisar tingkat Tianjiao, belum pernah bertemu. Keluarga belalang yang didukung emas Tianjiao sangat kuat, bahkan di tingkat semi-kaisar Tianjiao, sangat kuat, yang lebih baik daripada Han Feng dan Guandi. Mungkin, Tianjiao, suku belalang yang didukung emas, dapat memaksa sebagian dari kekuatan Xiang. Ayo pergi. Diumumkan oleh pemimpin Tianhong, Zizi. Tianjiao, suku belalang dengan punggung emas, mengeluarkan gelombang suara aneh dari mulutnya. Gelombang suara ini, seperti gelombang laut, menyapu negara bagian Xiang. Ini adalah serangan gelombang suara yang mengerikan, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, keadaan Xiang tidak memiliki ekspresi, dan tangannya seperti pisau. Saat dia memotongnya, cahaya ungu meledak dan membagi serangan gelombang suara. Pada saat ini, Tianjiao, belalang dengan punggung emas, telah diubah menjadi bentuk aslinya, memperlihatkan belalang emas besar, mengepakkan sayapnya dan membunuhnya menuju prefektur Xiang. Belalang punggung emas, seperti namanya, punggungnya berwarna emas. Saat ini, punggung emasnya, memancarkan emas yang menyilaukan. Cahaya kemasan ini, sebenarnya menjadi berbagai senjata yang berbeda, untuk membunuh keadaan Xiang. Dan beberapa cakar Noumenonnya, seperti sabit, dipotong menjadi negara bagian Xiang. Begitu dia bergerak, Tianjiao, anggota klan belalang yang didukung emas, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan badai. Menghadapi serangan seperti itu, wajah negara bagian Xiang masih tenang dan tak tergoyahkan. Permukaan tubuhnya, bermandikan lapisan kecemerlangan ungu, seperti pakaian dewa ungu. Sua. Negara bagian Xiang bergerak dan bergegas ke Tianjiao dari suku belalang yang didukung emas. Ketika telapak tangannya kosong, itu segera meledak menjadi kecemerlangan cerah di telapak tangannya. Kemudian, matahari ungu muncul, menyilaukan. Matahari ungu, membesar dengan tajam dan megah, mendesak ke depan. Di bawah tekanan matahari ungu, serangan Tianjiao, suku belalang dengan punggung emas, pecah berkeping-keping dan rentan seperti kayu busuk. Ledakan. Akhirnya, matahari ungu terbenam di Tianjiao dari keluarga belalang berpunggung emas. Tianjiao dari keluarga belalang punggung emas menjerit dan terbang kembali. Dengan kecepatan luar biasa, dia terbang keluar dari platform pertempuran besar. Segera, sesosok terbang keluar dan menangkap Tianjiao dari keluarga belalang yang didukung emas. Dia adalah salah satu dewa yang mengundang Tianjiao untuk datang. Tianjiao dari klan belalang yang didukung emas tidak mati, tetapi dia sengsara. Tubuhnya hampir terbakar dan mengeluarkan semburan aroma. Sepasang sayap transparan, telah menghilang tanpa bekas. Satu langkah, kekalahan kedua. Sungguh kekuatan yang kuat, banyak orang terkejut. Subscribe Penatua. Tianjiao dari suku belalang yang didukung emas sama sekali tidak lemah. Terlihat dari kekuatan penuh serangannya tadi yang sangat kuat. Banyak dari 18 teratas di tempat itu membayar sendiri, dan mereka tidak yakin untuk menerimanya. Puan seperti itu, di hadapan negara Xiang, tetapi terbunuh dalam hitungan detik, tidak ada perlawanan. Demikianlah, teror negara Xiang. Kuncinya adalah budidaya negara Xiang hanyalah seorang kaisar semu. Seekor monster. Luming berkomentar di dalam hatinya. Hehe, menarik. Klan Feng Feng Tianjiao, menyeringai, menunjukkan rasa perang yang kuat. Dengan cara ini, Xiang menjadi yang pertama masuk 9 besar. Aku akan melakukannya.
Ketika Prefektur Xiang naik ke atas panggung, Luming melangkah keluar dan pergi untuk menggambar. 8 sisanya digambar dalam suasana hati yang berbeda. Beberapa orang ingin digambar oleh Luming. Meskipun Luming mengalahkan Han Feng dan Guanbi, dia tidak terlalu abnormal. Di antara Tianjiao yang tersisa, selain Prefektur Xiang dan klan Feng Feng Tianjiao, ada beberapa orang yang juga sangat menakutkan dan sangat kuat. Dalam pandangan mereka, orang-orang ini lebih kuat dari Luming, dan mereka tidak ingin bertemu dengan mereka. Tentu saja, ada juga orang yang tidak ingin ditarik oleh Luming, yaitu salah satu dari dua dewa. Luming terlalu malas untuk memperhatikan ide orang-orang ini. Dia mengambil tongkat bambu dan melihatnya. Luming menunjukkan senyum yang tak bisa dijelaskan. Hu Dao. Ini adalah nama yang digambar Luming. Luming memiliki kesan padanya. Dia adalah satu-satunya dalam undian. Hu Dao. Luming memuntahkan sebuah nama. Pria muda bernama Hu Dao itu tersenyum masam. Dia ingin menunggu keajaiban, lagi pula, tidak menunggu. Sekarang dari 18, masih tersisa 2 dari 9 berat Tuhan-Tuhan, satu demi satu dan satu demi satu. Sejujurnya, arogansi kuasi kekaisaran itu, termasuk Luming dan Hu Dao, kemungkinan besar akan kalah. Satu-satunya harapannya adalah dia akan ditarik oleh orang lain yang merupakan Raja 9. Hanya dengan begitu dia bisa menang, tapi kemungkinannya terlalu kecil untuk dipenuhi. Sungguh beruntung mendapatkan Hu Dao, Mu Yun. Aku benar-benar beruntung. Aku mendapat tawaran gratis dan masuk 9 besar. Iri. Banyak orang menghela nafas bahwa Luming beruntung. Tuan Wang juga sangat gembira. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Luming benar-benar menarik Hu Dao, yang hampir stabil ke 9 besar. Di 9 besar, kamu mendapatkan 500 poin. Dengan cara ini, Sekolah Pedang Fengdu telah membuat kemajuan yang stabil di 10 besar. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Dan Tuan Aula dari Aula Darah Hitam, wajahnya muram dan dia mendengus dingin. Aula Darah Hitam selalu menentang Sekolah Pedang Fengdu. Dia tentu saja kesal melihat Sekolah Pedang Fengdu masuk 10 besar dan bisa mendapatkan sumber daya yang bagus. Adapun Han Feng, bahkan beberapa orang, hatinya bahkan lebih tidak nyaman. Apakah kamu akan bertarung? Di platform pertempuran, Luming bertanya. Kekuatan tempur Hu Dao lebih buruk daripada Han Feng dan beberapa orang di Guanbi. Dia sama sekali bukan lawannya. Tolong beri aku saran. Hu Dao tinju, dia tidak mau mengaku kalah sebelum perang, itu agak memalukan. Luming tidak mengatakan lebih banyak. Setelah pengumuman Tianhong, tubuh Luming meledak dan melancarkan serangan sengit. Hasilnya ditakdirkan. Hu Dao tidak bisa menahan serangan Luming. Setelah 2 gerakan, Hu Dao batuk darah dan mundur, dan terlempar keluar dari platform pertempuran. Luming, yang masuk 9 besar, memenangkan 500 poin untuk Sekolah Pedang Fengdu, dan 2000 poin untuk Sekolah Pedang Fengdu. Itu masuk 10 besar. Setelah Luming, Istana Darah Hitam Wei Larangan muncul dan memilih tingkat kuasi Kaisar Tianjiao, dan keduanya pecah perang sengit. Pertempuran itu sangat sengit. Kedua pria itu bertarung satu sama lain selama ratusan gerakan. Pada akhirnya, Wei Jin mengalahkan lawannya dan masuk 9 besar. Titik darah kepala kuil sedikit lebih banyak daripada Sekte Hitam. Permainan berlanjut. Selanjutnya, hampir setiap medan penuh dengan pertempuran sengit. Hanya ada 2 permainan, yang satu sisi. Salah satunya adalah pertempuran Tianjiao dari klan Badai, dan yang terakhir adalah 9 pertempuran berat Raja Dewa. Keduanya dengan cepat menang dan kalah. Kali ini, butuh lebih dari 2 hari untuk semua pemenang dan pecundang. 9 teratas, lahir. Di antara 9 besar, Sekte Tianhong telah menempati 2 tempat, dan skornya hampir 5.000 poin, jauh di depan. Pasukan lain harus mengejar dulu, yang sangat sulit. Selanjutnya, 9 besar bersaing untuk hegemoni. Aturan kompetisi 9 besar telah berubah lagi, bukan pada undian, tetapi secara bergiliran seperti pada pertandingan grup sebelumnya. 9 orang bergiliran bertarung melawan 8 lainnya, setiap menang, kamu bisa mendapatkan 200 poin. Dan di 3 tempat terakhir, ada tambahan poin. Hadiah pertama 600 poin, juara kedua 400 poin, dan juara ketiga 200 poin. Keempat hingga ke-9, tidak ada bonus. Artinya, siapapun yang bisa memenangkan 8 pertandingan berturut-turut dan memenangkan tempat pertama juga akan mendapatkan 2.400 poin. Beri kamu 1 hari untuk pulih, sehari kemudian, babak terakhir permainan dimulai. Diumumkan oleh pemimpin Tianhong. Sebelumnya, beberapa orang setelah perang sengit, kerugiannya sangat besar, saat ini buru-buru menyilangkan lutut dan duduk, mengeluarkan pil untuk ditelan, mulai pulih. Luming tidak rugi, hati yang dihancurkan oleh Han Feng telah dipulihkan seperti sebelumnya. Sehari berlalu dengan cepat. Nah, sekarang pertarungan peringkat terakhir, babak pertama, negara bagian Xiang, Banwei. Diumumkan oleh pemimpin Tianhong. Aku menyerah.
Wei Jin menyerah begitu saja. Ini bukan sistem gugur, ini pertarungan peringkat, dan setiap kemenangan, kamu mendapat 200 poin. Wei Jin tahu bahwa dia bukan lawan negara Xiang, jadi dia menyerah begitu saja. Bagus, pertempuran ini, negara bagian Xiang menang. Perang berikutnya, Feng Peng, melawan Desa Cao. Lord Tianhong, mengumumkan perang berikutnya. Feng Peng adalah nama klan Feng Feng. Aku menyerah. Desa Cao juga mengaku kalah dengan sangat sederhana. Perang selanjutnya, Mu Yun, ke Yuan Qi. Akhirnya, giliran Lu Ming. Sua-sua. Saat kedua sosok itu bergerak, Lu Ming dan Yuan Qi, pemuda lainnya, jatuh di platform pertempuran pada saat bersamaan. Kali ini, tidak ada yang akan mengaku kalah. Aku tidak tahu siapa yang lebih kuat dari Mu Yun dan Yuan Qi. Sulit untuk mengatakan, kekuatan Yuan Qi juga sangat luar biasa, benar-benar di atas Han Feng, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Melihat bahwa itu adalah Mu Yun dan Yuan Qi, banyak orang menantikannya. Ledakan. Sebelum pemimpin Sekte Tianhong mengumumkan, napas kedua orang itu bertabrakan satu sama lain dan menimbulkan hembusan angin. Atas perintah pemimpin Sekte Tianhong, kedua sosok itu meledak dan saling memukul dengan keras. Ledakan. Misalnya, dua planet bertabrakan, langit bergetar hebat, lalu kedua sosok itu mundur, tetapi saat berikutnya, mereka saling bergegas. Ini raungan yang hebat, ini terus berdering. Beberapa orang lemah hanya bisa melihat dua cahaya dan bayangan di langit berkedip, lalu langit terus berguncang. Subscribe Penatua. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Yuan Qi bertarung dalam lusinan gerakan, tetapi mereka tidak menang atau kalah. Besar. Lu Ming kagum bahwa Tian Jiao dari klan teratas ini mencapai pangkat ratu, dan kekuatan tempur mereka benar-benar luar biasa. Saat ini, Lu Ming telah memicu kata pertempuran Jue 3 kali kekuatan tempur, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada celah besar antara Kaisar Zun dan Kaisar Shen Huang, dan ada celah yang tidak dapat diatasi. Jika kamu membagi celah antara calon Kaisar dan Kaisar Tuhan menjadi 10 bagian, Yuan Qi sudah berada di bagian kelima. Dengan kekuatan bertarung semacam ini, semudah menggali benda untuk membunuh Kaisar Semu biasa. Mengaum. Selama perang, Yuan Qi meraung seperti binatang buas. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Ini tentang tahap ke-6 antara kuasi Kaisar dan Kaisar Ilahi. Tiba-tiba, Lu Ming terpaksa mundur. Lu Ming akan kalah. Segera seseorang berseru. Yah, akhirnya aku akan kalah. Mata Han Feng, Qiping dan orang lain menjadi cerah. Sekarang, cedera Han Feng telah pulih 80% dari waktu, tetapi wajahnya masih gelap. Dia tidak pergi, terutama untuk tetap melihat Lu Ming dianiaya oleh orang lain. Sekarang dia akhirnya melihat bahwa Lu Ming akan kalah. Hatinya kurang lebih rileks. Sayangnya, dia akan kecewa lagi. Ledakan. Nafas Lu Ming tiba-tiba naik lagi, dan dia memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula kata pertempuran. Ledakan. Lu Ming mengepalkan tinjunya, dan sejumlah besar seni rahasia di selnya meledak pada saat bersamaan. Tentu saja, itu tersembunyi tetapi tidak jelas, membentuk kekuatan tinju yang keras, yang berhembus ke arah Yuan Qi. Kali ini, tubuh Yuan Qi terkejut dan dia hanya bisa mundur. Apa? Orang-orang yang menyaksikan perang di sekitar terkejut. Lu Ming, sebelumnya secara tidak terduga tidak menggunakan kekuatan penuh, pada saat ini, sebenarnya dapat meletuskan kekuatan yang lebih kuat, ini bagaimana mungkin? Itu hanya 5 tingkat Tuhan dan Raja. Apakah kekuatannya tidak terbatas? Han Feng, Qiping dan Han Feng sangat pucat sehingga mereka hampir memelototi mata mereka. Betapa mereka berharap bahwa semua yang mereka lihat adalah palsu dan bahwa mereka sedang bermimpi. Sayangnya, kenyataannya kejam. Ledakan, ledakan. Lu Ming berada di atas angin, dan serangan itu seperti badai, dan Yuan Qi mundur lagi dan lagi. Yuan Qi, yang telah meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, tidak dapat lagi terus meningkat. Dia hanya memiliki kekuatan untuk melawan, bukan kekuatan untuk melawan. Segera, dia dipaksa ke tepi platform pertempuran oleh Lu Ming. Aku menyerah. Pada akhirnya, Yuan Qi berteriak mengaku kalah. Jika dia terus bertarung, dia masih bisa melawan untuk jangka waktu tertentu, tetapi hampir tidak mungkin mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jika dia terus bertarung, dia hanya akan mengkonsumsi lebih banyak dan mempengaruhi perang selanjutnya. Jadi dia menyerah begitu saja. Begitu Yuan Qi mengaku kalah, Lu Ming mundur dan menggunakan kekuatannya. Yuan Qi juga terbang keluar dari platform pertempuran, mengeluarkan pil dan menelannya. Dia mencoba yang terbaik untuk pulih dan menunggu perang. Lu Ming menang berturut-turut dan memenangkan 200 poin. Setelah Lu Ming mundur dari platform pertempuran, giliran orang lain untuk bertarung. Semua dari mereka yang bisa mencapai 9 besar adalah Kaisar Semu tingkat Tian Jiao, dan semuanya adalah Kaisar Semu dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Jadi pertempuran selanjutnya sangat indah.
Tentu saja, selain Prefektur Feng Peng dan Ziyang, ada dua anak muda dengan kekuatan bertarung yang mengerikan, lebih kuat dari Yuan Qi, yang menarik perhatian Lu Ming. Tidak sulit bagi kedua orang ini untuk menang. Segera, setelah satu putaran, itu adalah yang kedua. Di lap kedua, lawan Lu Ming bukanlah Yuan Qi Qiang, dan Lu Ming menang dengan mudah. Namun, ada perang besar lain yang menarik perhatian semua orang. Feng Peng, klan Badai, berperang melawan Hao Han. Hao Han adalah salah satu dari dua master top selain Ziyang dan Feng Peng. Kedua orang ini berpikir bahwa mereka adalah yang kedua setelah Ziyang dan Feng Peng, tetapi mereka hanya berpikir bahwa Hao Han tidak dapat bersaing dengan Feng Peng dan Ziyang. Kali ini, tampaknya dapat memverifikasi. Ledakan. Kedua orang itu tidak memiliki kata-kata yang berlebihan, dan bertarung langsung bersama. Feng Peng dari klan Feng Feng seperti titisan angin kencang. Dengan segala tindakan dan perbuatannya, angin kencang menyembur keluar. Jenis angin kencang ini bukanlah angin biasa, tetapi berevolusi dari kekuatan ilahi yang mengerikan. Itu merobek artefak dan hanya dengan santai. Begitu dia bergerak, Feng Peng menunjukkan kekuatannya jauh melampaui tingkat kuasi kekaisaran. Namun, Hao Han tidak sederhana. Dia memegang busur putih salju panjang di tangannya. Nafasnya penuh dengan nafas. Dia membengkokkan busurnya dan mengambil anak panah. Setiap kali dia membuka busurnya, beberapa anak panah akan terbang keluar. Setiap panah berisi hawa dingin yang menakutkan. Jika dia terbang di udara, arus dingin akan tertinggal. Tabrakan antara panah es dan angin kencang sangat dahsyat. Dalam sekejap, lusinan gerakan diluncurkan. Sungguh kekuatan serangan yang mengerikan, kekuatan serangan seperti itu telah sepenuhnya mencapai kekuatan serangan alam dewa. Ada seorang pria Zongmen berseru. Saat ini, kekuatan serangan Feng Peng dan Hao Han telah sepenuhnya melampaui kekuatan kaisar, atau bahkan melampaui Yuan Qi. Yuan Qi hanya berada di tahap kelima dan keenam antara calon kaisar dan kaisar ilahi, sedangkan kekuatan serangan Feng Peng dan Hao Han adalah 100% dari kaisar ilahi. Kedua pria itu bisa melawan keberadaan Shen Huangjing tanpa kehilangan tempat. Mengerikan membandingkan kekuatan perang kaisar dengan kaisar. Apakah kekuatan bertarung Feng Peng seperti ini? Aku khawatir itu bukan lawan Ziyang. Beberapa orang bertanya-tanya. Negara Ziyang, tetapi untuk mendapatkan keberadaan inti kristal emas, ingin mendapatkan inti kristal emas, setidaknya dapat membunuh binatang buas tingkat kaisar dewa. Bahkan jika kamu cukup beruntung untuk membunuh binatang tingkat dewa, kamu akan mendapatkan inti kristal emas. Kamu juga dapat membunuh binatang tingkat kaisar. Berkelahi dan membunuh adalah dua hal yang berbeda. Jika Feng Peng hanya memiliki kekuatan bertarung seperti itu, aku khawatir itu tidak dapat bersaing dengan Ziyang. Benar saja, Feng Peng melihat bahwa dia telah melawan lusinan gerakan, tetapi dia masih tidak bisa memenangkan kemenangan Hao Han. Hao Han, apakah ini kekuatan tempur pamungkasmu? Jika demikian, itu akan dikalahkan, roh angin. Angin Peng meraung, dan angin kencang yang tak berujung tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi makhluk aneh. Makhluk ini, mengendarai angin dan melakukan segalanya, dapat meledakkan serangan angin kencang yang mengoyak ruang. Ini adalah semangat angin. Nyatanya, roh Feng Ziyuan juga merupakan sejenis dewa primitif yang kuat. Namun, ini agak aneh. Itu dibiarkan oleh unsur-unsur paling awal antara langit dan bumi. Ini sangat menakutkan dan lebih kuat dari dewa primitif biasa. Semangat Yuan Feng Peng adalah roh primitif, dan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ada lebih dari satu tetes darah primitif. Kekuatan tempur yang meletus sangat luar biasa. Sua. Angin Peng berubah menjadi roh angin. Kecepatannya luar biasa, bayangannya ada di seluruh langit. Dia tidak bisa melihat di mana tubuh aslinya berada. Dia menyerang Hao Han dari segala arah. Hao Han banyak minum dan terus menekuk busur dan anak panahnya. Suara mendesing. Seluruh langit, panah terbang keluar untuk melawan angin Peng. Namun, setelah Feng Peng menunjukkan semangat angin Yuan, Hao Han bukan lagi lawan. Subscribe Penatua. Setelah Feng Peng menunjukkan semangat angin Yuan, Hao Han sama sekali bukan lawan lagi. Setelah beberapa gerakan, dia batuk darah dan mundur. Namun, kecepatan Feng Peng terlalu cepat. Bagaimana bisa Ren Hao Han mundur? Feng Peng selalu mengelilingi tubuhnya, menyerang terus-menerus. Kandang es hitam. Hao Han meraung, dan tubuhnya terasa dingin. Kekosongan itu dipadatkan. Balok es bundar menyegel Hao Han di dalamnya. Sial. Serangan angin Peng jatuh di atas es, seperti serangan senjata tajam dari senjata ajaib. Itu membuat suara emas dan besi saling memukul, dan kepingan es terciprat kemana-mana. Namun untuk sementara, ia gagal mematahkan pertahanan es. Kupikir sepotong es bisa menghentikanku, mimpi. Mata Feng Peng dingin, tubuh roh anginnya berubah menjadi pedang badai dan memotongnya. Ledakan. Pedang badai, memotong es, mengeluarkan raungan keras, dan seluruh platform pertempuran bergetar hebat. Klik. Kemudian es bergerak dan retakan muncul. Akhirnya, es benar-benar pecah.
Hao Han memuntahkan darah dan terbang keluar dari platform pertempuran. Segera, sesosok terbang keluar, menangkap Hao Han dan membawanya kembali ke tempat duduknya untuk membantunya sembuh. Tidak ada keraguan bahwa Hao Han dikalahkan saat dia tersingkir dari platform pertempuran. Dalam pertempuran ini, Feng Peng menang. Feng Peng sangat galak, bahkan Hao Han tidak bisa menghentikan serangannya bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya. Ini sangat kuat. Serangan seperti itu sudah bisa menjadi ancaman serius bagi Kaisar, dan bahkan membunuhnya. Feng Peng benar-benar bisa bersaing dengan Prefektur Xiang. Tentu saja, kali ini, aku khawatir tempat pertama dan kedua akan berada di antara Prefektur Xiang dan Feng Peng, dan tempat ketiga dan keempat akan berada di antara Hao Han dan Nisisan. Orang-orang di tempat kejadian bersemangat untuk berdiskusi, menebak peringkat kali ini. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa bersaing dengan 2,5 orang lainnya di Xiang. Dan yang ketiga dan keempat sebagian besar antara Hao Han dan Nisisan. Nisisan adalah karakter lain yang setenar Hao Han. Kekuatan bertarungnya juga sangat kuat. Namun, dia seharusnya berada jauh di belakang Prefektur Feng Peng dan Xiang. Adapun Luming, kebanyakan orang mengira dia berada di belakang yang keempat. Benar saja, setelah 2 kontes, negara bagian Xiang melawan Nisisan. Keduanya memulai duel sengit. Tidak mungkin menjadi musuh Xiang. Meskipun 13 senjata mematikan Nisisan menakutkan dan benar-benar mencapai tingkat Kaisar, dia masih bukan lawan negara Xiang, dan pada akhirnya dikalahkan oleh negara Xiang. Dengan cara ini, orang lebih yakin dengan tebakannya. Aku tidak tahu apakah mereka dipengaruhi oleh diskusi publik. Negara bagian Xiang dan Feng Peng sering saling berhadapan dan bertabrakan satu sama lain untuk menciptakan percikan api yang sengit. Keduanya menunjukkan rasa perang yang kuat dan ingin menginjak-injak lawan mereka di bawah kaki mereka. Persaingan, lanjutkan. Di pertarungan ketiga, Luming bertemu lawannya dan sangat kuat. Dia hampir sama dengan Yuan Qi sebelumnya. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Luming. Selain itu, Prefektur Xiang, Feng Peng, Hao Han dan Nisisan juga menang. Game keempat, Luming akhirnya mendapatkan lawan yang kuat. Nisisan. Nisisan, berpakaian hitam dan bersenjatakan senjata panjang di tangannya, sangat tajam. Sekilas, kamu dapat melihat bahwa itu adalah karakter yang dingin, dan keterampilan rahasia aslinya, membunuh 13 senjata, 1 temperamen. Sua-sua. Kedua pria itu menginjak peron dan berdiri di seberangnya. Ini juga membangkitkan rasa ingin tahu banyak orang. Kamu bilang, Muyun dan Nisisan, siapa yang bisa menang? Tak perlu dikatakan bahwa itu pasti Nisisan. Kekuatan tempur Nisisan telah sepenuhnya melangkah ke tingkat Kaisar Ilahi, yang sepenuhnya setara dengan Kaisar Ilahi yang lebih lemah. Meskipun Muyun kuat, dia bukan lawan Nisisan. Ya, aku juga berpikir begitu. Lagi pula, dia adalah pria dengan 5 kebajikan. Berbicara tentang ini, orang-orang diam. Merupakan keajaiban bahwa Shen Jun Wuzong dapat memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Mereka tidak ingin melihat Luming pergi di dalam hati mereka. Ini akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Jauh di lubuk hati mereka berharap Luming kalah. Nisisan memegang pistol panjang dan menunjuk ke arah Luming dari kejauhan. Tombaknya yang kuat tidak stabil. Dia menatap Luming dengan rasa perang yang kuat di matanya. Kekuatan bertarung Luming juga mengejutkannya, tetapi dia harus mengalahkan Luming. Setelah pemimpin kultus Tianhong mengumumkan permulaannya, keduanya bergerak bersamaan. Wah! Tombak Nisisan, seperti ular berbisa, menusuk alis Luming. Kecepatannya cepat, akurat, dan kejam. Itu benar-benar menembus kekosongan. Dalam sekejap, itu dekat dengan Luming. Boom! Luming melakukan pukulan langsung. Di hadapan Nisisan, Luming tidak berani memiliki kecerobohan sedikitpun. Begitu dia bergerak, dia memicu kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula pertempuran. Pukulan ini langsung mengenai ujung tombak panjang Nisisan, dan raungan dahsyat pecah. Tempat di mana kedua orang itu bertarung satu sama lain merangsang kecemerlangan yang cemerlang. Momentum yang ganas, seperti ratusan gelombang besar, menyapu ke segala arah. Kemudian, sesosok tiba-tiba mundur. Itu Luming. Dia mundur beberapa ratus meter, dan platform yang dia injak bergemuruh. Setelah beberapa ratus meter, dia berhenti. Sungguh kekuatan yang kuat, serangan yang sangat tajam. Luming menghela nafas. Di tinjunya, ada lubang darah yang dangkal, dan darahnya mengalir lurus. Itu ditembak oleh Komandan Nisisan barusan. Diblokir, kekuatan tempur Muyun ini sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya, luar biasa. Seseorang berseru. Ketika Luming bertarung dengan orang lain sebelumnya, dia menampilkan paling banyak 4 kali kekuatan bertarung dari formula kata perang. Pada saat ini, ia menampilkan 5 kali kekuatan tempur dari formula kata perang, yang secara alami mengejutkan orang-orang di tempat kejadian. Muyun sangat kuat, tapi masih ada celah besar dibandingkan dengan hari ke-13 nih. Bagus, di bawah gerakan,
Muyun terluka, dia benar-benar bukan lawan Nisisan. Sulit dikatakan, bagaimana jika Muyun masih memiliki kartu? Segera setelah ini dikatakan, pemandangan akan menjadi sunyi. Dan kartunya. Kedengarannya luar biasa, tetapi bagaimana jika banyak orang saling memandang? Pada adegan ini, mereka benar-benar tidak dapat memahami Luming. Dalam kasus, mungkin ada kartu. Beberapa orang yang baru saja bersumpah bahwa Luming akan dikalahkan tidak berani berbicara, karena takut dipukul di muka. Membunuh. Ni 13 minuman besar, roh pembunuh Chongqiao. Dia tidak bermaksud membunuh Luming. Sebaliknya, dia berlatih 13 senjata mematikan. Begitu mereka dipraktikkan, mereka akan membunuh. Tombak panjang Nisisan berubah menjadi ilusi, dan menyerbu ke arah daratan. Cepat, ini terlalu cepat. Ini akan segera berakhir. Tidak hanya cepat, tetapi juga kuat hingga ekstrim. Dalam penembakan seperti itu, Kaisar biasa benar-benar memiliki beberapa tembakan, tidak ada ruang untuk melawan. Tidak ada manik-manik gravitasi dulu. Mata Luming berkilat, berniat untuk menghadapi dengan kekuatannya sendiri, untuk melihat apakah dia tidak dapat merangsang potensinya dan menerobos belenggu. Ayo! Luming menjerit, dan setiap sel bergetar. Subscribe Penatua. Luming keluar dengan seluruh kekuatannya, dan setiap sel di tubuhnya bergetar. Kekuatan tabu di setiap sel saling terkait satu sama lain. Kekuatan 60 triliun sel, terhubung secara keseluruhan. Pada saat yang sama, seni rahasia di dalam sel juga berkumpul bersama, tersembunyi tetapi tidak terlihat. Ledakan, ledakan. Luming mengayunkan tinjunya. Dalam sekejap, bayangan tinju padat muncul di sekitar tubuhnya dan berhembus ke arah senjata panjang Nisisan. Deru sengit, bergema di langit, perang sengit dua orang. Namun, dengan tidak adanya manik-manik gravitasi, kekuatan tempur Luming tidak sama dengan Shen Huang. Begitu keduanya bertarung, Luming benar-benar ditekan, dan bayangan tinjunya dikalahkan. Pistol panjang menusuk Luming. Puff! Darah memercik kemana-mana, tubuh Luming tertusuk oleh bayangan senjata, dan tubuhnya mundur. Namun, pemulihan cepat tubuh Luming tidak terpengaruh sama sekali. Berhasil, tapi itu tidak cukup. Luming merasa bahwa Nisisan dapat memberinya tekanan dan merangsang potensinya, tetapi itu tidak cukup. Dia selalu merasa sedikit lebih buruk dan tidak dapat membantunya menembus 6 level Senjun. Membunuh. Nisisan meraung, tetapi tidak santai karena dia lebih unggul. 13 senjata yang mengancam nyawanya bergetar dan serangannya seperti orang gila. Dia terus membunuh Luming. Luming terus berjuang. Setelah beberapa gerakan, dia dipukul lagi. Kecepatan dan kekuatan serangan Nisisan terlalu kuat untuk dipertahankan sepenuhnya oleh Luming. Kultivasinya, bagaimanapun, adalah Raja Dewa 5 kali lipat, yang jauh dari Kaisar. Terlebih lagi, Nisisan adalah jenis kesombongan tingkat monster. Muyun, bocah ini, akhirnya akan kalah. Kuharap dia akan dibunuh oleh Nisisan. Han Feng dan Qiping sangat membenci Luming. Pada saat ini, melihat Luming benar-benar tertinggal, dia sangat senang. Dia berharap Luming akan mati di bawah 13 senjata mematikan Nisisan. Bahkan beberapa orang lain berpikir bahwa Luming akan kalah. Jika Luming masih memiliki kartu, bagaimana mungkin tidak ditampilkan? Ketika lukanya terlalu berat, akan terlambat, tidak ada yang akan melakukannya. Tapi Luming akan melakukannya. Luming terluka beberapa kali, tetapi masih gagal membantunya menerobos. Belum cukup, tekanannya masih belum cukup, tidak bisa menimbulkan ancaman fatal bagi aku, karena aku tahu di hati aku masih punya kartu yang belum digunakan, jadi tekanannya tidak cukup, tidak bisa merangsang potensi yang terlalu kuat, bantu aku untuk menerobos sekaligus. Jika kamu ingin membuat terobosan, kamu masih harus melihat Xiang Zhu dan Feng Peng. Lalu, aku tidak perlu terus menjelajah. Saat Luming mengubah pikirannya, kekuatan tabu terus mengalir ke manik gravitasi di pergelangan tangan kirinya. Luming memiliki bola di pergelangan tangan kanannya. Di pergelangan tangan kiri aku ada manik gravitasi. Saat tidak digunakan, manik-manik gravitasi terlihat biasa saja, seperti 12 manik-manik batu biasa. Bersenandung. Dua dari manik-manik gravitasi, memancarkan kecemerlangan kabur, lalu terbang keluar dan membesar dengan cepat. Gravitasi yang mengerikan meledak, menyelimuti seluruh platform pertempuran. Gravitasi dari dua manik-manik gravitasi sangat menakjubkan. Bahkan orang kuat di alam dewa akan sangat terpengaruh. Dan dengan peningkatan kultivasi Luming, gravitasi dari dua manik gravitasi yang sama juga akan meningkat. Seperti yang diharapkan, Nisisan juga sangat terpengaruh dengan menonton. Diselimuti oleh gravitasi, tombak di tangannya menjadi seberat gunung. Menjadi lebih sulit dan lebih lambat untuk beroperasi. Bahkan tubuhnya sendiri menjadi sangat berat. Dia harus menggunakan sebagian dari kekuatan sucinya untuk melawan tekanan gravitasi. Dengan cara ini, kekuatan serangannya secara alami melemah. Membunuh. Luming mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan dan memukul keras.
Dia melepaskan lebih dari selusin pukulan berturut-turut. Setiap tinju memiliki kekuatan untuk menembus kehampaan dan meledakkan planet ini. Lebih dari selusin tinju mengarah ke Nishisan. Minum. Pada saat kritis, Nishisan menghembuskan suaranya, dan tiba-tiba mengayunkan senjata panjangnya. Dia meledakkan lebih dari selusin tombak dan membombardir Lu Ming dengan kekuatan tinjunya. Serangan dua orang, tabrakan terus-menerus lainnya. Kali ini, keduanya mundur sedikit. Nishisan memblokir serangan Lu Ming. Kekuatan tempur Nishisan benar-benar telah mencapai tingkat kaisar ilahi. Bahkan di bawah naungan manik-manik gravitasi, dia masih bisa memblokir serangan Lu Ming. Pada awalnya, di situs Tianyusen Wall, Lu Ming memiliki banyak perang dengan kaisar dewa yang asli, terutama dengan kaisar dari suku Tianlokas. Pertempuran itu yang paling sengit. Hanya ketika Lu Ming bekerja sama dengan manik-manik gravitasi, dia bisa menggambar dengan sisi lain. Namun, di kerajaan Tianyu, kaisar dari keluarga Tianlokaslah yang berperang melawan Lu Ming. Bagaimanapun, suku belalang surgawi adalah klan besar, dan kekuatan tempur kaisar dewa lebih kuat daripada ras biasa. Dibandingkan dengan perang biasa, kemampuan serangan Ni Huang masih buruk. Oleh karena itu, dia mundur lebih jauh, sementara Lu Ming mundur lebih sedikit. Menyentuh. Lu Ming menstabilkan tubuhnya, menginjak kakinya dan terus membunuh Nishisan. Nishisan tidak mau dikalahkan dan melawan. Kali ini, pertempuran antara keduanya benar-benar sengit. Dengan serangan dan pembunuhan yang konstan, ada lusinan gerakan dalam sekejap mata. Namun, Nishisan sedikit lebih lemah, dan perlahan jatuh ke arah angin dan ditekan oleh Lu Ming. Ini. Orang-orang di sekitar aku bingung. Mereka curiga bahwa Lu Ming tidak memiliki kartu untuk digunakan sebelumnya, tetapi mereka melakukannya. Bagaimanapun, harta adalah bagian dari diri mereka sendiri. Seperti sebelumnya luas, atau Nishisan, harta tak berguna itu. Busur dan anak panah yang besar dan tombak Nishisan semuanya adalah harta tingkat atas dan artefak tingkat atas. Mereka tidak tahu harus berkata apa, mereka hanya bisa melihat dengan kaku. Wah! Tiba-tiba, kekuatan Nishisan berubah, dan beberapa tombak menembus udara dan menusuk manik gravitasi. Jelas, dia ingin menghancurkan manik-manik gravitasi. Jika Lu Ming tidak memiliki manik-manik gravitasi, dia jelas bukan lawannya. Melihat perilaku Nishisan, Lu Ming tidak menghentikannya, dan seringai keluar dari mulutnya. Hancurkan manik-manik gravitasi. Apa itu mungkin? Manik-manik gravitasi terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Mereka tidak bisa dihancurkan dan tidak mungkin dihancurkan. Sebelumnya, Kaisar tidak memikirkan metode ini, tetapi pada akhirnya semuanya gagal. Dang-dang. Beberapa tembakan berturut-turut membombardir manik gravitasi, membuat suara emas dan besi saling bertabrakan. Namun, manik gravitasi hanya terbang keluar dan tidak hancur. Di bawah kendali Lu Ming, itu terbang kembali. Tapi Nishisan, karena dia terganggu untuk menyerang manik gravitasi, secara tidak sengaja terkena kekuatan tinju Lu Ming. Puff. Tubuh Nishisan syok gila, mulut menyembur darah, tubuh tiba-tiba mundur. Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dia terbang ke depan dan membombardir medan perang seperti badai. Nishisan mencoba menahan beberapa gerakan, tetapi dia baru saja dipukul. Ki dan darahnya tidak lancar, dan kekuatan bertarungnya lebih lemah. Dia bukan lawan Lu Ming. Dia tersapu oleh kekuatan tinju Lu Ming, dan hampir membuat lubang di tubuhnya. Aku menyerah. Akhirnya, Nishisan menelepon. Subscribe Penatua. Akhirnya, Nishisan menyerah. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia tidak akan menang sama sekali, tetapi akan menderita luka yang lebih serius. Dia menghela nafas dalam hatinya dan menatap Lu Ming dengan heran. Dia tidak menyangka, kali ini untuk menyetrika grup domain bintang laut, secara tak terduga akan bertemu dengan Lu Ming monster seperti itu. Dewa Raja Lima Berat, benar-benar mengalahkannya. Apakah ada karakter ini di 10 balapan teratas? Atau di Istana Surga? Dia tidak yakin, karena dia belum pernah bertemu sebelumnya. Dengan pengakuan kekalahan Nishisan, Lu Ming tidak terus menyerang, tetapi terbang menjauh dan mundur, dan napasnya bersembunyi. Besar. Nishisan memandang Lu Ming dan bahkan memujinya dengan tatapan dingin, aku tidak menyangka bahwa kamu adalah seorang Tianjiao di kelompok bintang laut besi ini. Kultivasi kamu lebih lemah sekarang. Seiring waktu, ketika kamu meningkatkan kultivasi, kamu pasti akan masuk dalam daftar Tianjiao di alam semesta. Alam semesta bangga dengan dirinya sendiri. Lu Ming bergumam. Tentu saja, dia pernah mendengarnya. Dikatakan bahwa daftar ini, total alam semesta, 100 monster Tianjiao. Di alam semesta yang luas, ras yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, hanya 100 orang yang dapat masuk ke dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta, yang tidak diragukan lagi penuh dengan emas. Masing-masing dari mereka adalah monster dan legenda. Di masa depan, sangat mungkin menjadi penguasa alam semesta.
Selain itu, daftar alam semesta Tianjiao akan berubah dari waktu ke waktu. Begitu ada perubahan, itu akan diumumkan melalui giok Dewa Mimpi. Kekuatan Luming saat ini jauh lebih buruk daripada Tianjiao di daftar Tianjiao Kosmik. Namun, kemampuan Luming untuk melompati level untuk bertarung terlalu kuat. Ketika prestasinya dipromosikan, dia pasti akan berada di antara mereka. Dapat dikatakan bahwa kata-kata Nisisan sangat dipuji. Terima kasih banyak. Luming tersenyum. Pertempuran ini, Luming Sheng. Hahaha. Kepala sekolah Wang tidak bisa menahan tawa dan sangat senang. Luming mampu mengalahkan Nisisan, yang benar-benar di luar dugaannya. Dengan cara ini, bisakah Luming mengalahkan Hao Han? Kalaupun tidak bisa mengalahkan, Luming setidaknya bisa menduduki peringkat keempat, karena tidak ada orang lain yang menjadi lawan Luming. Luming bisa memenangkan setidaknya 5 pertandingan. 1 kemenangan adalah 200 poin, dan 5 kemenangan adalah 1000 poin. Sekte Pedang Fengdu, berapa banyak tempat yang bisa dijangkau? Tak perlu dikatakan, 10 besar telah stabil sejak lama. Pertama-tama, tidak mungkin terburu-buru ke tempat ke-6 atau ke-5. Pertama-tama, itu tidak mungkin, karena jaraknya terlalu besar, tetapi bahkan jika kami bergegas ke tempat ke-6 dan ke-5, itu sangat luar biasa. Itu telah menciptakan sejarah sekolah pedang Fengdu dan dapat memperoleh sumber daya yang lebih berharga. Tidak hanya pemimpin Wang, tetapi juga orang-orang lain dari sekolah pedang Fengdu semuanya tersenyum. Hanya satu orang yang berbeda, yaitu Kiping. Wajahnya suram sampai mati. Gigi Han Feng akan patah. Luming mundur dari panggung, yang lain melanjutkan permainan. Tidak ada kebetulan, seperti Xiang, Feng Peng dan Hao Han yang menang. Larangan Wei dari Aula Darah Hitam dikalahkan. Setelah 1 putaran, putaran baru dimulai. Kali ini, Luas dan Nisisan melawan, 2 orang dianggap serupa, perang besar, secara alami sengit tak tertandingi. Kedua pria itu memiliki kekuatan bertarung yang sama. Mereka sangat gila sehingga mereka berjuang untuk ratusan gerakan. Pada akhirnya, Nisisan yang sedikit lebih kuat. Dia mematahkan pertahanan Hao Han dengan 13 tembakan mematikan dan meraih kemenangan. Ini membuat mata sekolah pedang Fengdu lebih cerah. Luming mengalahkan Nisisan, dan Nisisan mengalahkan Hao Han. Bukankah itu berarti Luming juga bisa mengalahkan Hao Han? Dengan cara ini, Luming bisa bergegas ke tempat ketiga. Tempat ketiga, tetapi ada 200 poin bonus, ditambah 6 poin kemenangan, poin sekolah pedang Fengdu. Itu menarik untuk berpikir tentang hal itu. Setelah perang 13-1 Hao Han dan Ni, ada pertandingan lain, dan Luming naik ke atas panggung. Kali ini, Luming melawan Istana Darah Hitam Larangan Wei. Wajah Wei Jin jelek. Di depan Aula Lu Feng, orang-orang seperti Lu Fengming masih ingin menyelesaikan masalah. Tapi siapa tahu, Luming di balik wabah itu, mengungkapkan kekuatannya, jauh melebihi dirinya. Sekarang, menghadapi Luming, apa yang harus dia lakukan? Jika kamu mengaku kalah secara langsung, bukankah itu hanya tamparan di wajah? Jangan menyerah, menunggu pelecehan. Wei bilang dia terlalu sulit. Apakah tidak diundang ke grup domain bintang laut besi kecil, bantu kompetisi kuil darah hitam, bagaimana bisa menghadapi hal seperti itu? Kamu belum di atas panggung. Luming berdiri di peron, menghadap Wei Jin. Aku. Dalam benak Wei Jin, ada 10.000 caunima, yang akhirnya berubah menjadi kalimat, aku menyerah. Apakah tidak apa-apa untuk tidak mengakui kekalahan? Naik dan disalahgunakan, bukankah itu lebih buruk? Setelah itu, Wei Jin menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap orang-orang di Aula Darah Hitam. Alasan utamanya adalah kata-katanya terlalu penuh. Sekarang wajahnya ditampar, yang membuatnya merasa panas. Kepala Aula Darah Hitam dan yang lainnya murung. Awalnya, Aula Darah Hitam mampu menekan sekolah pedang Fengdu, tetapi jelas bahwa kali ini, Aula Darah Hitam benar-benar ditekan oleh Sekte Pedang Fengdu. Semua ini karena satu orang, Luming. Apakah orang ini murid Sekte Pedang Fengdu? Atau bantuan asing? Kepala Aula Darah Hitam khawatir. Jika bantuan asing baik-baik saja, jika itu adalah murid Sekte Pedang Fengdu, itu akan menjadi mengerikan. Tumbuh di masa depan, tidak ada tempat untuk Aula Darah Hitam. Luming dengan mudah memenangkan kemenangan, kembali ke kursi. Kami telah memenangkan 4 pertandingan dan kami memiliki 4 pertandingan tersisa. 4 sisanya, termasuk Xiangzu dan Feng Peng, juga luas. Segera setelah itu, game kelima Luming datang. Kali ini, lawan Luming adalah Hao Han. Kekuatan tempur Hao Han mirip dengan Nisisan. Begitu dia mulai, Hao Han mengambil posisi bertahan. Dia jelas ingin menghabiskan kekuatan suci Luming dan mengalahkan Luming. Sayangnya, perhitungannya salah. Kekuatan tabu mencakup 60 triliun sel dan bertahan lama. Meskipun tidak sebanding dengan rumus mengukur kata, ia dapat menyimpan banyak kekuatan suci, tetapi tidak mudah untuk dikonsumsi. Akhirnya, setelah pertempuran sengit, Luming berhasil mengalahkan Hao Han.
Dengan cara ini, Lu Ming pada dasarnya mengunci tiga yang pertama. Setelah pertandingan puncak ini, adegan segera dinyalakan sepenuhnya. Pasalnya, di mata publik, duel puncak yang sebenarnya akhirnya tiba. Prefektur Xiang, ke Feng Peng. Mereka akhirnya bertemu. Namun, sekarang masih ada beberapa putaran lagi. Namun di mata publik, ini adalah pertarungan terakhir. Negara bagian Xiang dan Feng Peng, siapa yang menang, siapa yang juara kali ini yang pertama. Sebaliknya, yang kalah akan menjadi yang kedua. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu, perang dua orang pecah. Subscribe Penatua. Negara bagian Xiang dan Feng Peng, meluncurkan duel puncak. Satu tembakan adalah untuk keluar semua. Win Peng menjelma menjadi roh angin, dan keadaan Xiang, hampir seluruhnya menjadi matahari ungu. Perang ke puncak saat ini, negara bagian Xiang dari bintang-bintang yang jauh, menangkap seikat cahaya ungu, tidak dapat diprediksi. Dengan cahaya ini, dia tiba-tiba berada di atas angin dan menekan angin Peng. Roh ungu ke timur. Beberapa orang tua berseru, mengenali alat serangan yang mengerikan ini. Pada akhirnya, negara bagian Feng Peng dan Xiang bertarung lebih dari 200 jurus. Negara bagian Xiang mengalahkan Feng Peng dengan Ziki Dong Lei Jue. 3 tempat teratas, keluar. Pertama, Xiang, kedua Feng Peng, ketiga Muyun. Meski masih ada 3 lap tersisa di kompetisi, mereka sudah memeringkatnya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Lu Ming dapat memenangkan negara bagian Xiang dan Feng Peng. Lu Ming seharusnya melakukan yang terbaik sebelumnya, seharusnya tidak ada kartu terbawah. Banyak kekuatan sudah mulai memperkirakan skor mereka dalam diam. Saat permainan selesai, bagaimana memilih planet sumber daya? Hal yang sama berlaku untuk kepala sekolah Wang. Di dalam hatinya, dia diam-diam memperkirakan peringkat seperti apa yang bisa didapat sekolah pedang Fengdu kali ini. Kelima. Jantung kepala sekolah Wang berdegup kencang. Tempat kelima, yaitu tempat yang tidak pernah ia impikan. Setelah fakta sumber daya, 18 pasukan memilih planet sumber daya terlebih dahulu dan kemudian menurut peringkatnya. Yang pertama dapat memilih 3 planet sumber daya. Setelah yang pertama memilih 3, giliran yang kedua untuk memilih 3 planet sumber daya. Begitu bulat. Semakin tinggi peringkatnya, semakin baik sumber dayanya. Yang ada di daftar paling bawah, ketika pasukan di depan telah memilih, planet sumber daya bagus apa yang ada di belakang. Tempat kelima, planet sumber daya yang bisa dipilih sudah sangat bagus. Puan Wang mulai berpikir tentang bagaimana memilih planet ini. Di benak orang yang berbeda, balapan putaran kelima dimulai. Di babak kompetisi ini, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Yang paling kuat adalah Lu Ming. Perang ini, Muyun melawan negara Xiang. Lu Ming, langsung ke yang terkuat. Akhirnya, aku tidak tahu berapa banyak jurus yang bisa dilakukan Muyun melawan negara bagian Xiang. Sulit dikatakan, menurut kekuatan yang ditunjukkan oleh 2 orang sebelumnya, Xiang hampir bisa menghancurkan Muyun, yang sangat sulit untuk dilawan. Ya, yang satu hanya bisa melawan Kaisar, dan yang lain hanya bisa melawannya. Kesenjangannya sangat besar. Jadi tidak ada ketegangan dalam perang ini. Beberapa orang tidak berbicara karena Lu Ming benar-benar tidak dapat diprediksi. Itu juga karena ketidakpastian yang membuat kita semakin tertarik, karena penuh dengan ketidakpastian. Apakah kamu tidak mengakui kekalahan? Prefektur Xiang menatap Lu Ming dan bertanya dengan serius. Kenapa menyerah? Aku menantikan perang ini. Lu Ming berkata sambil tersenyum bahwa dia memiliki perasaan perang yang kuat. Jadi kau masih menyimpan kartumu? Xiang bertanya, dia juga penuh dengan peperangan. Tian Jiao tidak takut untuk menantang. Xiang menyatakan pidato ini, biarkan orang lain terkejut, apakah Lu Ming benar-benar masih memiliki kartu terbawah? Tidak. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada kartu yang tersisa. Kekuatan yang aku tunjukkan sebelumnya adalah kekuatan tempur puncak aku. Ini bukan pertarungan antara hidup dan mati. Tidak ada yang perlu disangkal. Dan ketika kamu melakukannya, orang lain akan tahu di mana batasnya. Apakah kamu berani bertarung denganku? Xiang penasaran. Aku menerobos, kau tahu itu. Lu Ming tersenyum. Kamu ingin menggunakan aku sebagai batu loncatan untuk terobosanmu. Keadaan Xiang meledak di mata kecemerlangan yang cerah, seluruh orang diselimuti cahaya ungu. Siapapun yang dijadikan batu loncatan tidak akan senang, apalagi sifat jahatnya. Yang lain juga sedikit terkejut. Lu Ming sebenarnya ingin menjadikan negara bagian Xiang sebagai batu loncatan untuk menerobos. Betapa beraninya dia, ini bermain dengan api. Menurutku bukan tekanan besar bagimu untuk melakukan hal lain, karena menurutku bukan tekanan besar bagimu untuk melakukannya. Lu Ming sangat lugas. Di tepi, Tian Jiao yang bertarung melawan Lu Ming menjadi merah. Kata-kata Lu Ming sangat mengejutkan sehingga bahkan tidak bisa memberi tekanan pada Lu Ming. Kamu harus tahu, kamu bermain api, aku tidak akan berbelas kasih.
Jalan negara bagian Xiang. Kamu tidak harus berbelas kasih. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi. Saat ini, pemimpin sekte Tianhong mengumumkan. Ledakan. Lu Ming adalah yang pertama memimpin, menghadapi negara bagian Xiang, dia tidak berani gegabah. 5 kali kekuatan tempur, picu. Manik gravitasi, bergerak. Tiba-tiba, Lu Ming menggunakan kekuatan bertarung terkuat, dan seluruh manusia berubah menjadi cahaya dan bayangan, dan bergegas ke negara bagian Xiang. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, Lu Ming meledakkan ratusan tinju. Kekuatan ratusan tinju menembus kehampaan dan mengalir ke bawah menuju negara bagian Xiang. Keadaan Xiang juga dipenuhi dengan kecemerlangan terang dan cahaya ungu ilahi. Tinju ajaib Xiang. Xiang Zhu minum dengan ringan, dan dia juga mengepalkan tinjunya. Kekuatan tinjunya berbeda dengan Lu Ming, tetapi putaran matahari ungu. Matahari ungu ada di langit. Dalam sekejap, ada 9 matahari ungu yang menekan ke arah daratan. 9 putaran Xiang, tekanan horizontal di udara, kekuatan tinju Lu Ming, keruntuhan terus-menerus. Jiulun Xiang masih memiliki sisa energi, dan terus menghancurkan Lu Ming. Bersenandung. Pada saat ini, gravitasi yang kuat, meraung ke bawah, Xiang 9 putaran ditindas oleh gravitasi yang kuat, semburan getaran, seperti sisa api di angin, tertiup angin, segera padam. Pada saat yang sama, gravitasi yang kuat juga menyelimuti negara bagian Xiang. Gravitasi ini tidak bisa menjebakku. Prefektur Xiang meraung, lengannya bergetar, dan gas ungu melonjak. Dia melawan ledakan gravitasi dengan ganas, dan bahkan beberapa percikan api keluar. Sua. Prefektur Xiang menerobos tekanan gravitasi dan bergegas ke Lu Ming dengan 2 kepalan. Matahari ungu menekan Lu Ming. Matahari ungu ini sangat mengerikan, jika di langit, seperti bintang sungguhan, suhunya luar biasa, tidak hanya itu, tetapi juga penetrasi yang mengerikan. Namun, Lu Ming sama sekali tidak takut. Begitu dia menginjaknya, tubuhnya juga bergegas keluar. Dia melambaikan tinjunya dan meledak. Bang, bang, bang. Tidak ada khayalan yang berlebihan. Serangan sengit bertabrakan dan menghasilkan ledakan yang mengerikan. Dalam sekejap, mereka melawan lusinan jurus. Dari segi efektivitas tempur, negara bagian Xiang memang berada di atas Lu Ming. Namun, Lu Ming menindas negara bagian Xiang dengan manik-manik gravitasi. Seperti orang lain, prefektur Xiang membutuhkan banyak kekuatan suci untuk melawan gravitasi. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, dia tidak dapat membantu Lu Ming. Kedua pria itu bertarung dengan sengit. Menyentuh. Prefektur Xiang tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi jari. Saat dia menunjukkannya, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia mengarahkannya ke bahu Lu Ming dan menusuk bahu Lu Ming ke dalam lubang darah. Namun, kekuatan Lu Ming tidak terpengaruh sama sekali, dan dia mengambil kesempatan untuk meniup dada prefektur Xiang. Subscribe Penatua. Lu Ming meniup dada negara bagian Xiang, tetapi prefektur Xiang ditutupi dengan cahaya ungu. Sinar ini bukanlah dekorasi sederhana, tetapi juga memiliki efek perlindungan tubuh yang kuat. Tinju Lu Ming bergesekan dengan cahaya ungu, yang sangat keras. Namun, pada akhirnya, Lu Ming menembus cahaya ungu, dan tinjunya secara akurat membombardir dada negara bagian Xiang. Menyentuh. Dada negara bagian Xiang, mengeluarkan lubang darah DC. Namun, pembelaannya luar biasa. Lu Ming hanya melukai otot dan tulangnya, bukan jantungnya. Keduanya kembali pada waktu yang sama. Ini sengit. Kamu adalah orang pertama yang menyakitiku dalam perjanjian sumber daya ini. Untuk menunjukkan rasa hormat, aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Mulut negara Xiang, mata cahaya ungu berkedip, perang menyala. Sebelumnya, dia dan perang Feng Peng tidak terluka. Karena Feng Peng tidak berani menukar cederanya dengan cedera, tetapi Lu Ming tidak peduli. Sekarang dia memiliki konstitusi masokis, dia kemungkinan besar akan dipukuli di masa depan. Dia sudah terbiasa, dia bisa meningkatkan kultivasinya. Dia juga berpikir untuk menghibur dirinya sendiri bahwa orang lain tidak bisa meminta kesempatan seperti itu. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan menangis dan menangis karena pelecehan. Dengan pemikiran ini, Lu Ming merasa jauh lebih nyaman. Ayo, jangan sembunyikan roh ungumu. Lu Ming sangat berharap. Roh ungu datang dari timur. Negara bagian Xiang meraung dengan suara panjang, dan bahkan menginjak langkah aneh, menjangkau ke dalam kehampaan. Dalam kehampaan yang tak berujung, tiba-tiba gas ungu terbang, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Itu sangat misterius. Gas ungu ini ditangkap oleh negara bagian Xiang dan diubah menjadi pedang panjang. Sua. Xiang menyatakan pedang panjang, pedang ungu, ke arah Lu Ming yang dipotong di masa lalu. Lu Ming memiliki pandangan yang bermartabat di matanya, dan pada saat yang sama, dia mendesak semua jenis seni rahasia di selnya. Seni rahasia ini, dalam harmoni tabu, semuanya membeku dan berubah menjadi 2 kelompok kecemerlangan.
Kedua kelompok kecemerlangan ini adalah kombinasi dari berbagai keterampilan pertahanan dan serangan, dan hanya di bawah pengaruh tabu kita dapat mencapai langkah ini. Ledakan. Luming meniup dengan kepalan dan pukulan dengan pedang ungu Qi. Pada saat ini, Luming dengan jelas mendengar suara gemerisik cahaya di tangannya, yang merupakan suara dari banyak seni rahasia yang meledak. Luming merasakan kekuatan yang kuat dan sangat tajam membombardir tinjunya. Tubuhnya terkejut, dan dia tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, tinjunya terbakar rasa sakit. Luming melihatnya dan menemukan ada luka yang dalam di tinjunya, yang langsung menembus tulang dan darah mengalir langsung. Dalam pemulihannya yang kuat, lukanya cepat sembuh. Tapi Luming masih terkejut. Xiang menyatakan, kekuatan serangannya bagus. Dalam kelompok cahayanya barusan, semua jenis rahasia pertahanan dan serangan telah diringkas, tetapi mereka masih merusak dan melukainya. Bagus, datang lagi. Prefektur Xiang cukup terkejut melihat Luming mengambil pedangnya. Dengan jeritan panjang, pedang yang diubah oleh udara ungu di tangannya benar-benar berubah lagi, berubah menjadi dua aliran udara ungu, membungkus tinjunya. Dengan kilatan tubuhnya, dia dengan cepat menerkam Luming dan terus mengayunkan tinjunya. Itu adalah Xiang Shenquan, lingkaran matahari ungu yang mengembun. Tapi kali ini, kekuatan Xiang Shenquan telah meningkat pesat dengan restu dari Ziki Dongjue. Ledakan. Putaran matahari ungu, tekanan pada Luming untuk bertarung, tapi matahari ungu terlalu kuat, Luming langsung diledakkan. Cahaya matahari ungu, seperti jarum baja, menembus tubuh Luming, dan itu adalah jenis jarum baja yang sangat panas. Tubuh Luming keluar dari butiran darah tipis, dan segera menguap. Semburan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuh. Sebelum dia sempat bereaksi, serangan Xiang datang lagi. Beberapa putaran matahari ungu berturut-turut, menekan ke arah daratan. Matahari ungu, Xia Guang Wanzang, di matahari ungu, Luming sangat kecil. Luming meraung, tak kenal takut, dan mencoba melawan. Namun, Prefektur Xiang telah melampaui Luming dengan menggunakan metode Ziki ke timur untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak. Bahkan jika Luming mencoba yang terbaik, sulit untuk melawannya. Tubuhnya terus mundur dan tubuhnya diwarnai merah dengan darah. Vitalitas Luming sangat ulet, dan pertahanan serta ketahanannya luar biasa. Jika dia orang lain, dia sudah kalah. Muyun akan dikalahkan. Dia bukan lawan negara Xiang. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan tempur terlalu besar. Prefektur Xiang telah meningkatkan kekuatan tempur ke atas, dan itu dapat membunuh keberadaan kaisar dewa biasa. Bagaimanapun, Muyun hanya memiliki 5 dewa dan pangeran. Banyak orang membicarakannya, beberapa menghela nafas. Kekuatan bertarung Luming harus membuat mereka kagum dan kagum. Oleh karena itu, beberapa orang diam-diam menyesali bahwa Luming, jika dia lebih kuat dalam kultivasi, mungkin benar-benar dapat mengalahkan negara Xiang. Tapi sekarang, itu tidak cukup. Tentu saja, ini adalah hal yang baik untuk Han Feng dan Qiping. Mereka mengepalkan tangan dengan gugup. Mata mereka terpaku pada platform pertempuran, berdoa agar Xiang bisa membunuh Luming. Setidaknya Luming akan dihapuskan. Karena kekuatan tempur Luming, mereka sudah bingung. Sayangnya, apa yang ingin mereka lihat tidak muncul. Ketangguhan Luming, metamorfosis yang kuat. Jelas, dia benar-benar melawan arah angin, benar-benar ditekan dan dipukuli, tubuhnya diwarnai merah dengan darah, dan lukanya menjadi semakin serius, tetapi dia bersikeras. Apakah kamu ingin menelepon lagi? Jika kamu bertengkar lagi, kamu mungkin menderita trauma yang tidak dapat diubah, yang sangat berbahaya bagi latihanmu di masa depan. Prefektur Xiang membuka mulutnya. Dia bukan orang yang berpikiran sempit. Meskipun dia iri pada kekuatan bertarung Luming, dia tidak iri. Dia tidak ingin melihat kesombongan Luming di tangannya, yang sangat disayangkan. Hanya itu yang kamu punya. Tidak cukup untuk mengalahkanku. Aku ingin memukulku dengan keras. Itu tidak cukup. Hahaha. Luming tertawa dan sengaja menggerakkan keadaan Xiang. Bersenandung. Lenghun Prefektur Xiang, Ziki Donglei Jue, dan Xiang Shenquan didorong hingga ekstrim. Tiba-tiba, ada 9 putaran matahari mengembun dan menekan Luming. Ayo ayo. Mata Luming meledak dengan kecemerlangan yang cerah dan penuh harap. Segera. Dia akan menerobos. Setelah perang barusan, potensi tubuhnya terus distimulasi. Dia merasa bahwa dia tidak jauh dari menembus 6 tingkat Senjun. Ini hanya sedikit pendek, dan dia bisa melakukannya. Di hadapan serangan kekerasan negara bagian Xiang, dia menunjukkan warna yang gila. Alih-alih mengelak, ia berinisiatif untuk bergegas ke matahari putaran ke-9. Apa yang dia lakukan? Mencari kematian. Banyak orang berdiri dari kursi mereka karena terkejut. Han Feng dan Qiping sangat gembira. Luming terluka sangat serius. Saat ini, menghadapi keadaan Xiang dengan seluruh kekuatannya, dia tidak mengelak, tetapi juga mengambil inisiatif untuk bergegas. Dia kemungkinan besar akan mati di bawah serangan ini. 3775
Di mata keterkejutan, kecurigaan, harapan, kekhawatiran, dan ekstasi, Luming bertabrakan dengan matahari ungu beroda 9. Boom dan boom. Serangkaian ledakan pecah, dan cahaya ungu di langit benar-benar menenggelamkan Luming. Bagaimana kabarmu? Mata semua orang tertuju pada platform pertempuran. Mereka ingin melihat Luming melalui cahaya ungu. Sua. Saat berikutnya, sesosok terbang keluar dari cahaya ungu, menabrak platform pertempuran dengan keras. Ini Luming. Mereka kaget dan menatap Luming sejenak. Mereka tidak tahu apakah Luming hidup atau mati. Itu tidak mati, masih ada nafas. Seseorang menelepon. Namun, cederanya sangat serius. Sepertinya Luming masih kalah. Sosok terbang ini memang Luming, dan lukanya memang sangat berat, tapi jauh dari yang dipikirkan orang lain. Cederanya, dalam pemulihan yang cepat, daya juangnya, masih terjaga di puncak. Terlebih lagi, potensinya telah terinspirasi. Kemacetannya rusak. Ledakan. Dia menghembuskan nafas yang kuat, kilatan cahaya, menutupi Luming. Potensinya tersimpan di dalam selnya yang telah distimulasi, dan lukanya, dengan kecepatan luar biasa, sembuh dengan cepat. Napasnya semakin kuat dan kuat. Senjun Liuzong, sebuah terobosan. Apa? Semua orang di tempat kejadian berdiri dari tempat duduk mereka, dan mata mereka terbelalak karena tidak percaya. Luming, sebenarnya dalam perang, setelah terluka, berhasil menerobos. Ini adalah wilayah dewa dan raja. Bisakah kita menggunakan metode ini untuk menerobos? Banyak orang merasa bahwa pemikiran mereka akan meledak dan tidak dapat mengikuti ritme. Tidak mungkin, tidak mungkin. Palsu, palsu. Yang paling seru, adalah Han Feng dan Qiping, dua orang menangis histeris, seolah-olah menjadi gila. Dan pemimpin Wang, Han Ziling dan yang lainnya, mulut terbuka lebar, benar-benar linglung. Dimungkinkan juga untuk menerobos dalam perang besar. Sangat umum bahwa banyak roh jahat, Tian Jiao, dapat melakukannya. Namun, di ranah dewa dan raja, terobosan dalam perang jarang terjadi, jarang, dan hampir tidak ada. Terobosan alam Senjun bukanlah permainan anak-anak. Siapa yang tidak mengumpulkan cukup setelah waktu yang lama, tetapi juga memilih waktu untuk menutup dan mencoba untuk waktu yang lama untuk menerobos. Terobosan Luming adalah hal yang sepele, tapi dia berhasil. Bagaimana mungkin? Keadaan Xiang juga tidak bisa dipercaya. Cahaya ungu di sekujur tubuhnya, semburan getaran, dapat melihat seberapa banyak getaran yang ada di hatinya. Sebelumnya, Luming berkata bahwa dia ingin menggunakan kekuatannya untuk memaksa dirinya menembus batas. Dia pikir itu konyol dan mengira itu hanya kesombongan Luming. Tanpa diduga, Luming berhasil. Dia benar-benar menjadi batu loncatan Luming. Luming menginjaknya untuk menerobos kultivasinya. Rao adalah keadaan Xiang dengan karakter yang baik, saat ini matanya juga dipenuhi dengan cahaya dingin. Bagaimana dengan terobosan? Kalahkan kamu seperti biasa. Datang lagi. Prefektur Xiang melolong, melangkah berulang kali, tangan membekukan metode pencetakan misterius. Wah! Dari langit, aliran udara ungu lainnya datang. Keadaan Xiang, secara tak terduga juga dapat menarik gas ungu. Konvergensi gas ungu, biarkan Xiang menyatakan cahaya ungu tubuh, lebih kaya. Begitu dia menginjaknya, dia meninju. Xiang ada di udara dan menekan Luming. Bagus datang. Luming meraung. Dia baru saja memecahkan 6 tingkat Senjun, dan kekuatannya melonjak. Dia merasakan seluruh tubuhnya dan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Dia berlari dan meledak. Ledakan. Ledakan besar di kehampaan, kekuatan tinju yang keras, bertabrakan dengan matahari ungu, dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Momentum menyapu segala arah seperti badai. Menyentuh. Kali ini, matahari ungu diledakkan oleh Luming. Tapi bentuk tubuh Luming, hanya sedikit bergetar. Wajah negara bagian Xiang berubah dan kekuatan sihirnya meledak. Tinju ajaib Xiang meledak terus-menerus. Sebanyak 9 putaran matahari ungu menekan Luming. Sinar ungu yang tak terhitung jumlahnya, seperti pedang, menusuk tanah. Namun, Luming memanipulasi manik gravitasi dan menghasilkan gravitasi yang kuat. Dengan peningkatan budidaya Luming, bahkan jika itu adalah 2 manik-manik gravitasi, kekuatan gravitasi lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah tekanan gravitasi, bahkan platform bergetar sedikit, seolah tidak mampu menahan gravitasi dan jatuh dari udara. Sinar ungu itu, yang seperti pedang tajam, terus-menerus pecah di bawah naungan gravitasi. Bahkan 9 matahari ungu bulat bergetar dan kekuatannya sangat berkurang. Boom! Ledakan! Ledakan! Luming bergegas dan memukul terus-menerus. Peningkatan kultivasi juga merupakan peningkatan efektivitas tempur secara keseluruhan. Kekuatan tabul lebih kuat. Dengan cara ini, itu dapat merangsang semua jenis seni rahasia, dan kekuatannya secara alami lebih kuat. Luming mengeluarkan ratusan tinju dalam sekejap untuk melawan matahari ungu. Boom dan boom.
Raungan terus-menerus terdengar, matahari ungu, terus-menerus meledak, putaran demi putaran, dan akhirnya, 9 putaran matahari, semuanya dikalahkan oleh raungan darat. Luming terus bergegas ke negara bagian Xiang. Wajah prefektur Xiang sangat berubah. Dia tidak menyangka bahwa Luming hanya meningkatkan prestasinya, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Namun, dia tidak takut, minuman ringan, ledakan gas ungu, putaran matahari ungu, dan mengembun. Keduanya mencoba yang terbaik untuk bertarung, yang sangat sengit. Itu bahkan lebih sengit dari pertempuran sebelumnya antara Xiang Zhu dan Feng Peng. Dalam sekejap mata, ada puluhan jurus. Dengan perang, alam Luming menjadi semakin stabil, dan kekuatannya menembus seluruh tubuhnya, dan kekuatan tangannya menjadi semakin kuat. Ledakan, ledakan. Luming menghancurkan matahari ungu selama beberapa putaran, dan bergegas ke negara bagian Xiang. Dengan satu pukulan, kekuatan tinju yang mengerikan menembus pelindung tubuh negara bagian Xiang dan Qi ungu. Kekuatan sengit membombardir negara bagian Xiang. Uff. Keadaan Xiang batuk darah, tubuh tiba-tiba mundur, tubuh terlempar keluar dari lubang besar, hampir menembus lubang. Keadaan Xiang terlihat pucat. Saat ini, dengan kerjasama manik-manik gravitasi, kekuatan tempur Luming telah melampaui prefektur Xiang. Sebelumnya, Luming tidak dapat bersaing dengan Master Shen Huang Yizong biasa tanpa bantuan manik-manik gravitasi. Tapi sekarang, setelah Luming menembus 6 tingkat Senjun, bahkan jika tidak ada manik gravitasi, dia dapat bersaing dengan kaisar biasa. Dengan manik-manik gravitasi, dia bisa membunuh kaisar seperti itu. Kekuatan tempurnya telah melampaui Xiang. Tentu saja, jika kekuatan tempurnya lebih dari sedikit, kita mungkin tidak akan menang dalam banyak kasus. Dalam konfrontasi yang sebenarnya, kita juga harus melihat permainan dan pengalaman langsung dalam perang. Tapi berapa banyak anak muda yang bisa dibandingkan dengan Luming? Selain pedang kaisar, yang telah terbunuh jauh-jauh dari dunia kecil, pengalaman bertarungnya bisa dibandingkan dengan Luming. Terlebih lagi, Luming memiliki bakat bertarung yang kuat. Terlebih lagi, dia juga memiliki formula perang. Kode perang tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas tempur, tetapi juga meningkatkan bakat tempur. 3776. Oleh karena itu, ketika kekuatan tempur Luming lebih tinggi dari prefektur Xiang tidak mungkin mengalahkan Luming melawan tren. Sebaliknya, itu sepenuhnya ditekan oleh Luming. Luming berhasil dalam satu gerakan, dan serangannya seperti badai, yang terus-menerus. Satu demi satu, Luming bergegas menuju negara bagian Xiang. Negara bagian Xiang terluka dan jatuh melawan arah angin. Untuk sementara, dia hanya memiliki kekuatan untuk menangkis, tapi bukan kekuatan untuk melawan. Situasi ini. Orang-orang besar dari kekuatan besar di sekitar saling memandang, yang sama sekali tidak terduga. Luming, kau akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sebelum itu, Luming benar-benar dikalahkan. Hampir semua orang mengira Luming akan kalah. Dia bukan lawan negara Xiang, tapi prestasinya terlalu rendah. Tanpa diduga, Luming mampu menerobos dalam perang dan mundur dengan satu pukulan. Sekarang dia memiliki keunggulan mutlak. Perang ini, liku-liku, biarkan ini melihat angin besar dan ombak, suasana hati naik turun, sulit ditenangkan. Dan Han Feng, Qi Ping, bahkan lebih pucat, bibirnya bergetar, seolah dalam mimpi. Kepala sekolah Wang, serta orang-orang dari sekolah pedang Fengdu, sebaliknya bersemangat dan sulit dikendalikan. Jika Luming mengalahkan prefektur Xiang, tidak mengherankan jika mengalahkan Feng Peng. Dia tidak akan memenangkan tempat pertama. 8 kemenangan berturut-turut, 1600. Tempat pertama diberikan hadiah ekstra 600%. Bukankah skor total sekte pedang Fengdu mencapai 4000? Berapa peringkatnya? 3 teratas. Coba pikirkan, orang-orang dari sekte pedang Fengdu sangat bersemangat. Ada orang-orang luar biasa di dunia ini. Han Ziling menghela nafas, mata yang indah dalam warna-warni, seperti seorang jenderal mata air Wang. Prefektur Xiang, dengan enggan bersikeras melakukan lebih dari 10 gerakan, tetapi tidak dapat menahannya. Luming terbang keluar dan hampir terbang keluar dari platform pertempuran. Apakah kamu perlu bertarung lagi? Luming melangkah maju dan tidak terus menyerang. Dia memiliki kesan yang baik tentang keadaan Xiang, dan orang ini juga membantunya menerobos kultivasi, dia tidak akan memaksa terlalu banyak. Kamu menang. Pada akhirnya, Xiang menghela nafas. Di masa jayanya, dia bukanlah lawan Luming. Saat ini, di bawah cederanya, tidak ada artinya melanjutkan pertarungan. Dia menyerah begitu saja. Xiang mengaku kalah, juga berarti Luming menang. Wah! Banyak orang menarik napas panjang, masih dengan syok yang dalam di mata mereka. Sebelumnya, tidak ada yang bisa mengharapkan hasilnya. Sejak Xiang mengalahkan Feng Peng, semua orang mengira Xiang adalah yang pertama. Tak disangka, kompetisi belum sepenuhnya usai. Luming bangkit melawan tren dan mengalahkan Xiang, mengubah situasi.
Kompetisi selanjutnya, orang-orang merasa bosan, masih tenggelam dalam pertempuran antara negara bagian Luming dan Xiang. Segera, lap ketujuh dimulai. Kali ini, Luming melawan Feng Peng. Penonton kemudian membangkitkan minat dan menantikan duel yang luar biasa. Secara alami, Feng Peng tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah dan melancarkan konfrontasi sengit dengan Luming. Feng Peng mengambil jalan mengembara dan ingin menghabiskan kekuatan Luming. Sayangnya, dia memilih lawan yang salah, yang paling banyak hanya menimbulkan masalah bagi Luming. Akhirnya, kedua belah pihak bertarung sengit selama 50 atau 60 gerakan, dan Feng Peng dikalahkan oleh Luming dan diterbangkan oleh Luming. Luming, 7 kemenangan berturut-turut. Sisa pertempuran, hampir seperti dugaan banyak orang, tidak banyak berubah. Dan pertarungan babak terakhir, bahkan lebih hambar, tidak ada tandingan antara yang kuat. Tian Jiao yang tersisa, di hadapan Luming, langsung mengaku kalah. Orang lain menghadapi Feng Peng, negara bagian Xiang, juga langsung mengaku kalah. Tidak ada keributan. Saat pertempuran terakhir selesai, fakta sumber daya benar-benar berakhir. Luming, sebagai kuda hitam, memenangkan tempat pertama berturut-turut, memenangkan 8 pertandingan berturut-turut, membantu sekolah pedang Fengdu memenangkan 8 pertandingan berturut-turut, memperoleh 1.600 poin. Dan 600% untuk tempat pertama. Negara bagian Xiang memenangkan tempat kedua dan memenangkan 400 poin. Feng Peng memenangkan tempat ketiga dan memenangkan 200 poin. Permainan sudah berakhir. Selanjutnya, saatnya menghitung skor. Kepala sekolah Wang berjalan dengan penuh semangat. Di mata iri kekuatan besar lainnya, 18 kekuatan mulai menguasai skor. Pada akhirnya, Sekte Tianhong memenangkan tempat pertama tanpa kecelakaan, dengan skor total pertama. Lagi pula, kekuatan keseluruhan Sekte Tianhong terlalu kuat, dan ini didasarkan pada skor keseluruhan. Sulit untuk membalikannya sendiri. Tempat kedua dalam skor total adalah keluarga Lichuan. Lalu ketiga, sekolah pedang Fengdu. Ya itu betul. Kali ini, skor total sekolah pedang Fengdu berada di peringkat ketiga. Kepala sekolah Wang, para tetua sekte pedang Fengdu dan murid-murid lain dari sekte pedang Fengdu gemetar karena kegirangan. Dan Han Feng, Qiping beberapa orang, tidak nyaman gemetar. Tentu saja, ada juga orang-orang olah darah hitam, satu persatu menggertakkan gigi, sekolah pedang Fengdu, yang iri, cemburu benci. Kali ini, skor total ke-9 dari Aula Darah Hitam menduduki peringkat 10 besar. Itu juga merupakan pencapaian yang luar biasa, yang layak untuk dirayakan. Namun, dibandingkan dengan sekolah pedang Fengdu, jaraknya terlalu besar. Di mana mereka tega merayakannya. Setelah statistik skor total, kami mulai memilih planet sumber daya. Pertama-tama, Tianhong Jiao, peringkat pertama, hanya dapat memilih 3 sekaligus. Kami memilih bintang tembaga emas ungu, bintang rumput sobek darah, dan bintang bunga jiwa darah. Pemimpin Tianhong telah memilih 3 planet. Yang lain tenang dan tidak terlalu terkejut. Ketiga planet sumber daya ini adalah salah satu dari 3 bintang terbaik dalam kelompok wilayah bintang laut besi. Mengapa salah satunya? Lagi pula, kelompok wilayah bintang laut besi sangat besar, wilayahnya tidak terbatas, dan ada planet sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Secara alami, ada lebih dari 3 planet sumber daya yang bagus. Namun tidak diragukan lagi bahwa ketiga planet sumber daya ini pasti yang paling berharga dan paling cocok untuk Sekte Tianhong. Setelah pemilihan Sekte Tianhong, giliran keluarga Lichuan. Pemimpin dunia Lichuan memilih 3 planet sumber daya, dan kemudian menjadi pemimpin sekolah pedang Fengdu. Namun, Raja tidak membuka mulutnya, karena terjerat. Kapan peringkat sekolah pedang Fengdu begitu tinggi? Ketiga, ada terlalu banyak planet sumber daya yang bagus di depannya. Di masa lalu, planet sumber daya ini adalah impiannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Sekarang tiba-tiba ada begitu banyak di depannya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana memilih. Aku ingin yang ini, dan yang itu juga. Aku tidak bisa melepaskan salah satu dari mereka. Peringkatnya terlalu tinggi, dan itu menyebalkan. Tuan Wan tidak bisa menahan nafas. Dia tidak pamer, tapi benar-benar tidak bisa menahannya, karena dia benar-benar terjerat. Tapi mendengar telinga kekuatan lain, itulah si buah merah pamer. Terutama kepala Aula Darah Hitam, mata iri akan keluar. Bajingan sialan, bukankah beruntung mendapatkan harga diri yang tiada taraf? Betapa tidak masuk akal, betapa tidak masuk akalnya. Penguasa Aula Darah Hitam meraung di dalam hatinya dan tidak menemukan wajahnya bengkok karena cemburu. Saat ini, pemimpin Wang tampaknya telah menemukan bahwa pasangan di sekitarnya ingin menelan matanya, dia hanya tahu bahwa dia terkenal. 3777. Kepala sekolah Wang dengan cepat menyatukan pikirannya dan memilih 3 planet sumber daya. Setelah pemilihan, pemimpin Wang, murid tertua dari Sekte Pedang Fengdu, terlihat seperti bunga mekar dan semuanya tersenyum.
Tidak ada lagi. Dengan ketiga planet sumber daya ini, sumber dayanya akan sangat kaya untuk waktu yang lama di masa depan. Kekuatan semua orang akan meningkat pesat, dan kekuatan Zhongmen secara alami akan meningkat. Kuncinya adalah dengan sumber daya yang baik, kita dapat merekrut lebih banyak murid Tianjiao. Orang-orang sangat realistis. Jika kamu memiliki sumber daya, orang secara alami akan bergabung dan beberapa akan bergabung. 18 pasukan akan dipilih satu per satu. Ada banyak bintang sumber daya, dan kamu tidak dapat memilih semuanya sekaligus. Namun, beberapa bintang sumber daya teratas terbatas. Giliran kamu untuk peringkat lebih rendah. Hanya ada beberapa yang umum yang tersisa. Setelah 18 pasukan memilih satu putaran, mereka memulai pemilihan putaran kedua dari Sekte Tianhong. Dalam putaran pemilihan seperti itu, satu faksi di setiap putaran memilih 3 planet sumber daya, hingga semua planet sumber daya di belakang dipilih. Butuh 2 hari untuk memilih semua planet sumber daya. Kemudian, 18 pasukan menandatangani perjanjian untuk mengalokasikan bintang sumber daya. Fakta sumber daya dibuat oleh utusan Istana Surgawi, dan semua kekuatan harus mematuhinya. Setelah perjanjian berlaku, kekuatan utama akan mengalokasikan dan mengeksploitasi sumber daya sesuai dengan planet sumber daya yang dipilih sebelumnya. Mereka yang melanggar perjanjian akan dikepung oleh pasukan lain. Hanya sebelum dimulainya fakta sumber daya baru, kekuatan utama diam-diam akan mengirim orang untuk menjarah sumber daya planet sumber daya lainnya. Faktanya, ini adalah metode permainan yang diam-diam diadopsi oleh semua kekuatan besar. Setelah semua pengaturan personel, Lu Ming mengikuti pemimpin Wang kembali ke sekolah pedang Fendu. Dia tidak menemukan bahwa di area Sekte Tianhong, selalu ada tatapan padanya, berkedip-kedip. Tampilan ini adalah pria yang sebelumnya mengenakan jubah putih dan topi putih. Bahkan pemimpin Tianhong memujanya. Setelah kembali ke sekolah pedang Fendu terkejut saat mengetahui hasil dari pertempuran ini. Semuanya dikejutkan oleh pencapaian Lu Ming. Ketika Sekte Pedang Fendu mengetahui bahwa Lu Ming adalah murid sekolah pedang Fendu, mereka terkejut. Banyak orang tidak percaya. Mereka diam-diam menyelidiki identitas Lu Ming. Ketika mereka menyelidikinya, mereka menemukan bahwa memang ada Mu Yun di Sekte Pedang Fendu. Mu Yun benar-benar anggota Sekte Pedang Fendu. Dia biasanya terlalu rendah hati dan terlalu suka berteman. Dia suka berlatih sendirian. Hanya sedikit orang yang pernah bertemu dengannya. Dengan cara ini, sekolah pedang Fendu digoreng, dan semua orang memujinya. Tentu saja banyak orang yang memuji Lu Ming, tapi kebanyakan dari mereka memuji pemimpin Wang. Kepala sekolah Wang diam-diam mengolah Lu Ming. Dia sangat sombong sehingga dia tidak bergerak. Setelah mendengar ini, kepala sekolah Wang terkejut, dan kemudian dengan berani mengakuinya. Tentu saja, memberi selamat kepada Lu Ming sebenarnya menyanjung orang, dan masih banyak lagi yang harus dilakukan. Lu Ming dengan berani menerimanya. Tetapi beberapa hari kemudian, Lu Ming sangat kesal sehingga dia menutup pintu dengan dalih menutup pintu. Faktanya, dia benar-benar menutup diri. Pada awalnya, banyak secret art yang didapatnya tidak selesai. Fakta sumber daya telah berakhir. Saatnya mempraktikkan semua rahasia yang tersisa. Waktu berlalu, dan 1 tahun kemudian, Lu Ming akhirnya mengolah semua seni rahasia yang tersisa di tangannya dan mengubahnya menjadi rune rahasia dan mengintegrasikannya ke dalam selnya. Dengan cara ini, Lu Ming mengendalikan sebanyak 550 jenis seni rahasia. Setelah memurnikan semua jenis seni rahasia, Lu Ming mengeluarkan sepotong manik tulang putih dan mulai menyempurnakannya. Sebelum Lu Ming menerobos 6 tingkat Senjun, energi yang tersimpan di selnya menghabiskan lebih dari setengah energi, yaitu kurang dari 50%. Energi manik tulang sangat murni, bahkan Kaisar Dewa pun iri, bisa dibayangkan. Sangat mudah untuk menyerapnya. Itu terus-menerus diintegrasikan ke dalam sel Lu Ming dan diubah menjadi potensi Lu Ming. Dalam sehari, Lu Ming menyerap semua energi dari manik tulang. Lu Ming hendak mengambil yang lain dan terus menyerapnya. Pada saat ini, seseorang datang. Itu pemimpin Wang. Dia membawa seorang wanita muda ke kediaman Lu Ming. Lu Ming sedikit terkejut saat melihat pemimpin Wang. Karena wanita muda itu ada di depannya, dan kepala sekolah Wang setengah langkah di belakang wanita itu dengan sikap hormat. Wanita yang cantik. Lu Ming menatap wanita muda itu dengan kedua matanya. Wanita muda, terlihat berusia sekitar 18 tahun, gaun hijau, kulit putih, fitur wajah halus, sangat cantik. Di antara semua wanita yang ditemui Lu Ming, mereka adalah yang teratas, kedua setelah Qiu Yue, Xian Yanxing, dan lainnya. Yang paling istimewa adalah telinga wanita. Telinganya runcing, berbeda dengan Teran. Di tempat lain, sepertinya tidak ada perbedaan di antara mereka. Elf. Lu Ming tergerak. Yang paling terkenal dengan telinga tajam adalah 36 elf dalam daftar Wanzu Honghuang. Tempat ke-36 dalam daftar Wanzu Honghuang tidak diragukan lagi adalah kelas atas yang menakutkan, yang jauh lebih kuat daripada 99 kebangsaan Xiying. Pantas saja kepala sekolah Wang sangat menghormati gadis ini.
Nona Yuling, ini Muyun. Wang, menunjuk ke Luming, berkata. Aku tahu, aku telah melihatnya. Wanita peri itu berbicara dengan suara yang jelas dan menyenangkan. Kemudian dia menatap Luming dengan hati-hati dan berkata, Muyun, ikutlah denganku. Nona sedang menunggumu. Nona keluargamu. Luming sedikit terkejut. Dan pihak lain mengatakan dia pernah bertemu dengannya, tetapi mengapa Luming tidak ingat pernah melihatnya? Apakah itu ada dalam fakta sumber daya? Lagi pula, ada banyak orang yang menonton perang. Itu normal untuk melihatnya. Ya, aku akan memberitahumu kabar baik yang besar. Kamu adalah tunangan dari nonaku. Sekarang pergilah menemui nona bersamaku, lalu kembali ke Elf untuk menikah. Kamu Lingdao. Opo-opo. Suara Luming naik tiba-tiba, matanya tiba-tiba membelalak, dan wajahnya luar biasa. Bagaimana situasinya? Kapan dia menjadi tunangan orang lain? Dan pihak lain masih Elf. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu Muyun? Luming memikirkan kembarannya, Muyun asli dari sekolah pedang Fengdu. Namun, menurut informasi yang diberikan oleh sekolah pedang Fengdu, Muyun benar-benar sia-sia. Bagaimana mungkin ada tunangan Elf? Terlebih lagi, tampaknya identitas pihak lain tidak rendah. Bagaimana ini mungkin? Konspirasi, pasti konspirasi. Di satu sisi, pemimpin Wang terikat lidah dan benar-benar bingung. Jelas, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa, kamu tidak mau? Kamu Ling mengerutkan kening. Nah, Nona Yuling, apakah kamu salah? Aku hanya murid biasa dari Sekte Pedang Fengdu. Bagaimana aku bisa layak untuk wanita kamu? Harap pastikan kamu memiliki penyelidikan yang jelas. Luming mencoba yang terbaik untuk membujuknya. 3778. Alis kecil Yuling berkerut, melotot dan mendarat dan berkata, apakah kamu dipanggil Muyun? Apakah kamu murid Sekte Pedang Fengdu? Ini, ya. Luming hanya bisa mengakuinya dengan berani. Cukup. Kamu dan nona muda menikah dengan tangan. Kamu mungkin tidak memiliki ingatan, tetapi orang tuamu harus memiliki ingatan. Kamu Lingdao. Ya, aku sendirian sekarang, dan aku belum pernah mendengar orang tuaku menyebutkannya sebelumnya. Lagi pula, ada banyak orang dengan nama dan nama belakang yang sama. Kurasa kamu pasti salah. Luming berpendapat. Untuk menjadi orang lain, seorang wanita besar elf tiba-tiba datang ke pintunya. Jika dia ingin menikah dengannya, dia akan menertawakan giginya yang besar. Peri, di alam semesta, terkenal dengan kecantikannya. Pria itu tampan, wanita itu cantik. Kamu bisa melihat semangat ini. Tapi Luming tidak bisa. Dia sudah punya istri. Bagaimana dia bisa menikah dengan orang lain? Dia tidak pernah bisa berjanji. Ada apa denganmu? Nona muda ingin menikah denganmu. Itu berkahmu untuk 10, tidak 100.000. Apakah kamu tahu siapa nona aku? Nona muda aku bernama Ling Yuwei. Dia adalah salah satu dari 20 mutiara yang diakui oleh alam semesta. Kamu sebenarnya mendorong orang lain. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mengejar nona aku? Kamu bisa berkeliling bintang Fengdu kamu, tahukah kamu? Yuling melebarkan matanya dan meraung saat mendarat. Itu hanya murid sekolah pedang Fengdu. Wanita mudanya mencoba menikah dengannya, tetapi dia enggan melakukannya. Itu tidak masuk akal. Jika dia tidak melihat tangan Luming dan memiliki beberapa bakat, dia akan menamparkan wajah Luming. Meski begitu, Luming mengira dia layak untuk nona mudanya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Meskipun bakat Muyun luar biasa, mereka yang mengejarnya bukannya tanpa kesulitan. Mengapa memilih anak laki-laki ini? Benarkah karena pertunangan? 20 mutiara alam semesta, Ling Yuwei. Luming tertegun. Tentu saja, dia tahu nama Ling Yuwei. Ada giok dewa mimpi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Tianjiao yang tak tertandingi di zaman alam semesta yang berkembang? Kebanggaan terbesar dunia di dunia. Semua 20 mutiara di daftar mutiara Hong Huang adalah pemimpin generasi muda di alam semesta Hong Huang. Masing-masing akan menimbulkan sensasi. Dia telah melihat pahlawan paling berbakat beberapa kali. Ling Yuwei, putri para elf, sangat cantik dan penampilannya tak tertandingi, dan memiliki bakat kultivasi yang sangat tinggi. Hanya ada 20 mutiara dalam daftar. Karena itu, tidak cantik, bisa masuk daftar mutiara. Ada banyak makhluk di alam semesta yang luas, dan ada banyak makhluk indah yang tak terhitung jumlahnya. Namun jika kamu ingin masuk dalam daftar mutiara, kamu tidak hanya harus cantik, tetapi juga memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Oleh karena itu, mutiara di daftar mutiara Hong Huang tidak hanya cantik, tetapi juga Tianjiao yang tiada taranya. Beberapa di antaranya adalah Tianjiao dalam daftar alam semesta Hong Huang. Luming tidak pernah menyangka gadis secantik itu akan menikah dengannya. Di ujung tanduk, pemimpin Wang juga terlihat menganga. Terlalu mendadak bagiku untuk menikmati pesta. Luming menghela nafas. Melihat Luming dan pemimpin Wang terlihat gila,
Yuling menunjukkan ekspresi puas dan berkata, sekarang kamu tahu bahwa kamu telah mengolah kekayaanmu selama beberapa tahun. Oke, sekarang ikuti aku. Tentu saja, sebagai nona, kamu tidak bisa menikah denganmu, jadi kamu harus pergi ke masalah. Apakah kamu mengerti? Ayo pergi. Yuling berkata, berbalik untuk pergi. Dia yakin Luming akan mengikutinya setelah mendengar nama Ling Yue. Di alam semesta, hanya sedikit pria yang bisa menolak kondisi ini. Sayangnya, Luming menolak, jadi dia berdiri diam. Yuling berjalan beberapa langkah, tiba-tiba menemukan bahwa Luming tidak mengikuti, berhenti untuk berbalik, beberapa tatapan luar biasa pada Luming berkata, kamu, jangan ikuti. Kurasa kamu salah, orang tuaku tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Luming mengatakannya lagi dengan serius. Kamu bodoh, babi bodoh. Apakah kamu laki-laki? Yuling tidak sabar. Dia berpikir bahwa tugas perjalanan ini akan sangat sederhana. Dia hanya ingin memberikan pemberitahuan. Dia berkata kepada Luming bahwa Luming tidak mengikutinya kembali. Yang mengejutkannya, Luming menolak. Itu hanya sepotong jerawat elem. Kamu bisa menyebutku bodoh, tapi kamu tidak bisa meragukan apakah aku laki-laki. Apakah kamu ingin memeriksanya? Luming Dao. Kamu, tidak tahu malu. Aku tidak peduli denganmu. Wajah Yuling memerah, dan dia menghantarkan kakinya dengan marah, dan berbalik. Kakakmu, ini kesempatan bagus. Bagaimana kamu bisa menolaknya? Kepala sekolah Wang berseru bahwa itu sangat disayangkan. Luming sekarang menjadi murid Sekte Pedang Fengdu. Jika Luming menikahi Ling Yue, putri para elf, maka Sekte Pedang Fengdu akan berada di kapal besar para elf. Di masa depan, di grup wilayah bintang laut besi, siapa yang berani melawan mereka? Luming mengerutkan kening dan berkata, Kepala sekolah Wang, aku ingin tahu detail Muyun. Sudahkah kamu tahu mengapa dia memiliki tunangan ekstra dan masih menjadi putri elf? Ini, aku tidak tahu. Kepala sekolah Wang juga sangat bingung. Muyun hanyalah murid sekolah pedang Fengdu yang sangat rendah hati. Dia memiliki bakat biasa dan sangat rendah hati. Dia tidak terkenal di sekolah pedang Fengdu. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan putri elf berpangkat tinggi? Muyun dari sekolah pedang Fengdu dan Ling Yue, putri peri, sama sekali berbeda dari cacing tanah dan naga. Apakah kedua orang ini bertunangan? Aku tidak percaya mereka. Kepala sekolah Wang, aku harap kamu akan mengirim seseorang untuk memeriksa detail Muyun untuk melihat apakah itu benar, dan apakah itu palsu. Ada kilatan dingin di mata Luming. Jika salah, putri peri ingin menikah dengannya, pasti ada persekongkolan. Oke, aku akan mengirim seseorang untuk memeriksanya dengan hati-hati. Kepala sekolah Wang menjadi tenang dan merasa ada yang tidak beres. Segera, pemimpin Wang pergi, dan Luming mengerutkan kening dan berpikir. Dia selalu merasa bahwa masalahnya tidak sesederhana itu, tetapi tidak ada petunjuk. Setelah berpikir sebentar, dia tidak bisa menemukan alasannya. Dia harus menyerah dan terus berlatih. Seni rahasia di tangannya telah dikembangkan, dan dia telah memberikan lebih banyak energi pada kekuatan formula dan tabu kata perang. Perlu disebutkan bahwa setelah sekian lama pemahaman dan pertempuran berturut-turut dari Fakta Sumber Daya, pemahamannya tentang formula perang akhirnya berhasil. Kemungkinan dia tidak akan bisa memicu pertempuran hanya 1 dari 6 kali lebih tinggi. 3779. Semakin banyak kamu mempraktikkannya, semakin sulit untuk memahaminya. Sudah lama sejak dia mempraktikkan 5 kali kekuatan tempur dari formula karakter perang hingga tingkat keberhasilan 100%. Selama periode ini, dia tidak melepaskan pemahamannya tentang formula. Selama dia punya waktu, dia akan mengerti dan mempraktikkannya. Butuh waktu lama untuk menerobos. Itu adalah hasil yang alami. Tentu saja, kita perlu terus memperdalam pemahaman kita untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pemicuan. Lebih sulit untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dari sebelumnya. Luming tidak menunggu terlalu lama. Sekitar 7 hari kemudian, pemimpin Wang datang lagi. Kepala sekolah Wang, bagaimana penyelidikannya? Tanya Luming. Ini. Kepala sekolah Wang memandang Luming dengan aneh dan berkata, Saudara Muyun, kami tidak menyelidiki dengan jelas sebelumnya. Itu salahku. Luming memiliki firasat buruk di hatinya dan berkata, Tuan Wang, apa maksudmu dengan ini? Maksudku, Muyun, dan Putri Peri, benar-benar ada pertunangan. Wang Zhang mendao, ketika mengucapkan kalimat ini, bahkan dia merasa luar biasa. Luming bahkan lebih terkejut. Yah, meskipun sedikit orang yang pernah melihatnya sebelumnya, kami telah menemukan petunjuk setelah penyelidikan kami. Ada seorang pengurus rumah tangga tua di Muyun yang mengetahui segalanya tentang Muyun. Namun, setelah ayah Muyun meninggal, pengurus rumah tangga tua itu juga meninggalkan Muyun dan pindah ke tempat lain. Tempat tinggal, kami juga menghabiskan banyak waktu untuk menemukan satu-satunya pengurus rumah tangga tua. Raja bertanggung jawab atas jalannya. Luming mengerutkan kening.
Dia tahu bahwa alasan mengapa pemimpin Wang tidak membawa pengurus rumah tua itu adalah karena dia bukan Mu Yun yang sebenarnya. Kepala sekolah Wang melanjutkan, menurut pengurus rumah tangga tua, ayah Mu Yun pernah menyelamatkan seorang pria sebelum Mu Yun lahir. Belakangan, dipastikan bahwa pria itu adalah kakek dari Ling Yue, sekarang putri peri, yang juga pemimpin para elf pada tahun-tahun itu. Pada saat itu, ada gangguan besar pada elf, dan pemimpin klan elf terluka parah dan melarikan diri. Dia meninggal. Untungnya, ayah Mu Yun menyelamatkannya. Pemimpin klan elf adalah orang yang sangat mementingkan cinta. Saat itu, Ling Yue dan Mu Yun, para putri peri, belum lahir dan sedang hamil. Untuk membayar ayah Mu Yun, pemimpin klan elf menikah dengan ayah Mu Yun dan bertunangan dengannya. Apakah itu benar? Lu Ming tercengang dan mengira dia sedang bermimpi. Cari saja seseorang untuk menggantikan identitas mereka. Ada begitu banyak hal. Seharusnya benar saat ini. Gangguan para elf sudah terkenal di alam semesta. Kemudian, kepala klan elf merawat lukanya dan memanggil Tuan Elf untuk membunuhnya dan menghentikan pemberontakan. Namun, karena dia sangat terluka sehingga dia mendapat serangan tusukan dan tidak hidup untuk banyak orang. Dia jatuh. Setelah kejatuhannya, pemimpin klan elf yang sekarang menggantikan tahta, yaitu ayah Ling Yue, tetapi pada saat ini, ada perubahan. Wang melanjutkan. Elf, apakah kamu tidak mengenalinya? Lu Ming menebak. Ya, setelah Ling Yue lahir, dia menunjukkan bakatnya yang mengerikan. Bakatnya tidak ada bandingannya dan gayanya tidak ada bandingannya. Namun, bakat Mu Yun tidak sebesar Ling Yue. Selain itu, ketika Mu Yun masih muda, kedua orang tuanya meninggal. Setelah orang tua Mu Yun meninggal, mereka benar-benar memutuskan kontak dengan para elf, dan pengurus rumah tangga tua juga pergi. Masalah ini, awalnya, berakhir seperti ini. Pokoknya, ada tidak banyak orang yang mengetahuinya. Aku tidak menyangka. Ekspresi kepala sekolah Wang agak rumit. Lu Ming tertegun dan tertegun. Hal berdarah seperti itu juga bisa dipenuhi olehnya. Dia hanya ingin mencari seseorang untuk menggantikan identitasnya, tetapi sekarang dia telah mengeluarkan putri peri. Pernahkah para elf melihat Lu Ming? Tanya Lu Ming. Dia khawatir tentang masalah ini. Jika para elf telah melihat Mu Yun, mereka akan tahu bahwa dia palsu begitu mereka bertemu. Menurut asal-usul kehidupan, mudah untuk menilai. Tidak, menurut pengurus rumah tangga tua, sejak Mu Yun lahir, dia tidak pernah melihat elf lagi. Raja bertanggung jawab atas jalannya. Lu Ming menghela nafas lega. Tapi pikirkanlah, setelah menekan pemberontakan para elf, cedera lama pecah dalam beberapa tahun. Selain kepala klan elf tua, elf lainnya memandang rendah Mu Yun dan ayahnya. Lagi pula, jarak antara kedua belah pihak terlalu besar. Itu normal bagi para elf untuk tidak melihat Mu Yun. Tapi sekarang, mengapa pihak lain tiba-tiba mendatanginya? Adik Mu Yun, aku pikir sangat mungkin kinerja kamu dalam perjanjian sumber daya dilihat oleh Putri Peri. Aku mendapat kabar bahwa ketika perjanjian sumber daya dibuat, beberapa tokoh besar elf datang ke sini, dan mereka diterima oleh kultus Tianhong. Mungkin Putri Peri melihat bakatmu dan diyakinkan oleh bakat dan kepahlawananmu, jadi dia mengakui pertunangan itu. Ini juga kesempatan untukmu, Wang yang bertanggung jawab atas jalannya. Tentu saja, dia berharap Lu Ming menyetujui pertunangan ini. Aku bukan Mu Yun dari sekolah pedang Fengdu. Ini tidak mungkin. Lu Ming langsung menolak. Kepala sekolah Wang terdiam. Dia benar-benar tidak bisa memikirkannya. Menghadapi godaan seperti itu, Lu Ming langsung menolak. Jika itu dia akan setuju. Saat pemimpin Wang pergi, Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir. Apakah kamu ingin pergi? Namun, dia berusaha keras untuk mendapatkan identitas ini, dan itu sangat cocok. Hanya sedikit orang yang pernah melihatnya, dan dia mungkin tidak dapat menemukan identitas yang cocok ketika dia pergi ke tempat lain. Tanpa identitas yang tepat, sulit untuk menjadi prajurit surgawi. Lu Ming benar-benar sakit kepala. Tidak masalah, selama aku tidak mau, Ling Yue masih bisa menjadi pengganggu. Lu Ming mengetahuinya dan memutuskan untuk tidak memperhatikannya dan terus berlatih dengan damai. Namun, tidak ada tembok kedap udara di dunia, dan kejadian ini masih menyebar, dan dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah pedang Fengdu dengan kecepatan yang luar biasa. Banyak murid sekte pedang Fengdu tahu bahwa Lu Ming iri, dan penuh kebencian. Ketika mereka tahu bahwa Lu Ming menolak Putri Peri, mereka semakin terkejut dan memarahi Lu Ming karena bodoh. Beberapa orang bahkan memukuli dada dan kaki mereka, berharap bisa menggantikan Lu Ming. Apalagi setelah Qiping mengetahui berita itu, dia sangat cemburu. Surga tidak adil, Mu Yun, bagaimana dia bisa seberuntung itu? Qiping mengaum di dalam hatinya. Dia telah melihat penampilan Ling Yue di ruang mimpi. Dia hanya heran. Gadis yang sombong itu sebenarnya adalah tunangan Mu Yun. Dia sangat cemburu sehingga dia akan membakar dirinya sendiri. Namun,
Ketika dia mendengar bahwa Lu Ming menolak, dia sangat gembira, diam-diam memarahi Lu Ming sebagai orang bodoh dan bodoh. Dia akan menolak kesempatan seperti itu. Dikatakan bahwa Tian Jiao, yang mengejar Ling Yuwei, dapat membuat lingkaran bintang Fengdu berturut-turut. Putra Mo Yun sebenarnya memiliki pertunangan dengan Ling Yuwei. Hehe. Qiping memalingkan matanya dan membuat beberapa cibiran. 3780. Qiping menunjukkan senyum konspirasi, lalu mengeluarkan giok Dewa Mimpi, mengirim pesan dalam giok Dewa Mimpi. Ini adalah berita bahwa Lu Ming dan Ling Yuwei bertunangan. Selain itu, jelas bahwa Lu Ming menolak Ling Yuwei. Begitu berita itu keluar, itu meledakkan alam semesta yang luas dalam sekejap. Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya, semuanya meledak. Ling Yuwei, putri roh, bertunangan. Terlebih lagi, objek tersebut sebenarnya adalah murid dari kekuatan kosmik biasa. Banyak orang belum pernah mendengar tentang Sekte Pedang Fengdu. Ini seperti ayam dan phoenix bersama. Kuncinya adalah Ling Yuwei, sang putri peri, berencana menikahi pria ini. Terlebih lagi, anak laki-laki bernama Mu Yun juga menolak. Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya sepertinya dipukul dengan keras, dan merasa sakit hati, dan kemudian matanya redup. Mo Yun itu, yang telah berkultivasi selama beberapa tahun, sebenarnya memiliki pertunangan dengan Putri Yuwei dan menolak untuk melakukannya. Dia pikir dia siapa? Sial, di mana sekolah pedang Fengdu? Aku akan menemukannya. Aku akan membunuh anak itu. Banyak orang berteriak dan berbicara di alam mimpi. Mereka mengejar Ling Yuwei dengan keras, tapi Ling Yuwei tidak membunuh mereka, tapi Mo Yun melakukannya. Ling Yuwei mengambil inisiatif untuk menikahi Mo Yun, tapi dia tetap menolak Ling Yuwei. Apakah mereka, ayam pedas? Itu merupakan pukulan besar bagi harga diri mereka. Di mata mereka, Lu Ming memukuli wajah mereka. Oleh karena itu, Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya berkata bahwa dia ingin membunuh Sekte Pedang Fengdu di sini, dan ingin Lu Ming terlihat baik. Pada saat yang sama, Tian Jiao ini juga memiliki semacam pikiran, mereka ingin menginjak kaki Lu Ming, biarkan Ling Yuwei melihat, siapa yang jenius. Apakah orang yang pantas mendapatkan Ling Yuwei-nya? Untuk sementara, banyak Tian Jiao bertanya tentang posisi Sekte Pedang Fengdu dan Mu Yun. Di sekolah pedang Fengdu, Qiping melihat berita di ruang mimpi dan tersenyum penuh kemenangan. Lu Ming, bagaimana kamu bisa mati? Qiping mencibir. Dia berpikir sejenak dan kemudian mengirimkan pesan di ruang mimpi. Tentu saja nama ruang impiannya bukanlah nama sebenarnya, kalau tidak dia tidak akan berani mengirimkannya. Di ruang mimpinya, dia menyebutkan bahwa kekuatan bertarung Lu Ming tidak lemah. Dia mengalahkan negara bagian Xiang berkebangsaan Xing dengan bantuan Shen Jun Liuzong. Alasan dia menyebarkan berita itu bukan untuk mempromosikan Lu Ming dan membantunya menjadi terkenal. Tujuannya adalah agar Tian Jiao dari semua kelompok etnis mengetahui kekuatan bertarung Lu Ming, dan kemudian membawa beberapa bakat yang lebih kuat daripada yang tidak berguna, tetapi bukan lawan Lu Ming. Begitu berita ini keluar, itu menyebabkan kejutan besar. Xiang, setidaknya, adalah kebanggaan dari 100 kelompok etnis teratas. Di bidang tingkat kuasi kaisar, itu terkenal di seluruh alam semesta. Tapi Lu Ming, hanya Dewa Raja 6 berat, sebenarnya bisa mengalahkan negara bagian Xiang. Jangan percaya. Setelah melihat beritanya, Tian Jiao sama sekali tidak percaya. Haha, sungguh konyol bahwa seorang murid dari suatu kekuatan di sudut mengatakan bahwa dia mengalahkan negara bagian Xiang dengan bantuan Shen Jun Liuzong. Lelucon Tianda, aku pikir itu adalah berita dari Mu Yun yang ingin menakut-nakuti kita, tapi terlalu bodoh. Shen Jun Liuzong dapat mengalahkan negara bagian Xiang. Dia adalah roh jahat dari 10 ras teratas atau pahlawan Tiangong. Jika kamu berbicara besar, kamu tidak takut untuk menjulurkan lidahmu, bodoh. Di bawah pesan Qiping Fa, sekelompok orang merespons. Tentu saja, mereka semua memarahi dan mencemooh Qiping. Setelah Qiping melihatnya, dia tertegun. Dia tidak mengharapkan hasil ini. Tidak masalah, asalkan ada master yang membunuh Mu Yun orang itu. Dengung dingin Qiping. Dalam proses ini, Xiang menyatakan dirinya tidak keluar untuk membela. Agaknya, dia dikalahkan di tangan Raja Dewa, dan dia tidak punya wajah untuk mengatakan apa-apa lagi. Lu Ming tidak mengharapkan gangguan sebesar itu. Ketika dia melihat berita Dream Space, itu setengah bulan kemudian. Saat ini, ruang mimpi telah meledak, dan banyak Tian Jiao telah berangkat untuk menemukan Lu Ming. Nes, siapa yang membocorkan berita? Lu Ming sangat marah. Pada saat ini, wajah Lu Ming berubah dan matanya melihat ke kejauhan. Mengaum. Di kejauhan, nafas yang kuat naik, seperti angin kencang, dan berdifusi ke sisi ini. Kemudian, sebuah bayangan muncul di langit. Semuanya adalah pemuda. Ada puluhan dari mereka. Mereka datang ke sini dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, puluhan ahli mengepung tempat tinggal Lu Ming. Lu Ming mengerutkan kening dan melangkah keluar dari halaman.
Lusinan pasang mata tertuju pada Luming. Kamu adalah Muyun. Seorang pria muda yang kuat menatap Luming dan bertanya. Tidak buruk. Luming mengangguk dan melihat sekeliling. Dia tidak melihat orang-orang dari sekolah pedang Fengdu atau pemimpin Wang. Seperti yang diharapkannya, pemimpin Wang dan orang-orang dari sekte pedang Fengdu tidak berani muncul. Jelas, posisinya sebagian besar diinformasikan oleh sekolah pedang Fengdu. Tian Jiao ini, yang berani mengejar Ling Yue dan memenuhi syarat untuk mengejar Ling Yue, hampir semuanya berasal dari keluarga besar di daftar Wanzu Honghuang. Belum tentu statusnya, yang memiliki kualifikasi untuk mengejar Ling Yue, juga tidak memiliki kepercayaan diri dan keberanian itu. Jadi sekolah pedang Tian Jiao dan Fengdu ini tidak berani menyinggung perasaan mereka. Ada baiknya mereka tidak bisa saling membantu. Beraninya mereka menonjol untuk Luming. Setelah mendengar pengakuan Luming, mata Tian Jiao ini penuh dengan api, dan nafas dingin jatuh pada Luming. Matanya tajam seperti pedang, seolah melihat menembus Luming. Benar saja, itu hanya 6 berat Raja Dewa. Orang seperti itu, di sekolah pedang Fengdu, dapat dianggap jenius, tetapi di alam semesta yang luas, tidak ada apa-apa, bagaimana kamu bisa layak untuk Putri Yue? Terlebih lagi, dia bahkan menolak Putri Yue. Dia pikir dia itu apa? Hanya ayam pedas. Konyol menemukan seseorang untuk mengalahkan Xiang di alam mimpi. Ini adalah hasil dari ketidaktahuan. Satu demi satu, suara kecemburuan terdengar. Luming tidak senang mendengarkan, aku dan Ling Yue, apa pedulimu? Aku ingin berlatih, kamu tidak punya pekerjaan lain, silakan pergi. Luming berkata dengan ringan. Haha, sampai sekarang bocah itu masih berpura-pura tanda kali, itu konyol. Ada cibiran. Bagaimana, kepada siapa orang ini memberikan? Seseorang melihat orang lain. Hanya Dewa Raja 6 berat, kita bisa menekannya dengan salah satu dari kita, tetapi membunuh seekor ayam dengan pisau ternak, aku bisa melakukannya. Kamu menggunakan giok Dewa Mimpi, akankah aku menekan gambar anak laki-laki ini, disinkronkan dengan mimpi luar angkasa, biarkan semua orang melihat lelucon anak ini. Seorang pria muda dengan 2 hidung keluar dari dunia. Dia memiliki budidaya 8 kali lipat dari Raja Dewa. Dia adalah kebanggaan orang-orang berhidung banyak di alam semesta. Terima kasih sudah subscribe Penatua.